kita masih diberikan, nikmat yang begitu banyak, yang pasti salah satunya adalah nikmat hidayah, karena teman-teman bisa ada di sini, bisa memilih untuk bisa ada di sini, mau ada di sini itu juga nggak lepas dari, hidayah yang Allah berikan. Dan dari semua nikmat yang kita kita dapatkan, yang paling terbesar adalah nikmat Islam, karena hanya dengan itulah yang bisa membuat Allah ridho dan ya insya Allah nanti bisa membuat kita semua nih ketemu, amin, kita bisa bikin kita semua ketemu nanti di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan, ke junjungan kita, manusia terbaik, contoh terbaik umat manusia sepanjang masa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita adalah salah satu pengikutnya yang istiqomah, walaupun kondisi keamanan naik turun gitu ya, teman-teman, kayak kondisi dolar serta kondisi keuangan kita sekarang ini mungkin. Jadi, tapi insya Allah kita tetap istiqomah hingga di jalannya, dan sekali lagi biar kita jadi sama-sama bisa ketemu, nggak cuma di acara-acara kajian, tapi the most important thing adalah kita bisa ketemu nanti di jalannya Allah. Waduh, ini udah agak lama banget, apa namanya, setelah kajian weekend-nya Jaksel yang terakhir gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada salah-salah kata atau gimana, jujur aja saya agak gugup nih gitu, after a long while. Tapi yang pasti, senang banget bisa ketemu teman-teman semua bertatap muka walaupun hanya hanya online gitu ya. Dan seperti yang sudah diinformasikan bahwa nanti, untuk weekend-nya Jaksel khusus, apa namanya, weekend-nya Jaksel kali ini dan untuk 4 weekend ke depan, kita akan ada kajian yang temanya satu, yaitu tentang tema, Andalusia. Jadi temanya lebih ke sejarah Islam, yang saya sendiri masih perlu banyak belajar, dan saat ini kita akan bikin 4 seri Andalusia. Jadi kita nggak akan apa, eee, hopefully dengan ini kita bisa lebih banyak tahu dan bisa lebih banyak share ke teman-teman yang lain ketika mereka bertanya, atau nggak tanya pun juga kita sharing juga nggak apa-apa lah ya. Nah, eee, reminder teman-teman, karena, ini akan dibikin 4 seri, saya harus kasih tahu dulu nih, pertama, hari ini di tanggal 7 Juni seri pertama, dari Afrika mencerahkan Eropa, seri kedua di tanggal 14 Juni 2020, seri ketiga di tanggal 21 Juni 2020, dan seri keempat di tanggal 28 Juni, 2020. Temanya apa-apa aja untuk minggu depan saya akan kasih tahu nanti, tapi saya ingin mengingatkan kalau bisa teman-teman yang hari ini sudah hadir, yang kali ini sudah mengikuti, jangan sampai, lepas ya teman-teman. Jangan sampai lepas, tetap istiqomah gitu ya, tetap diikuti, karena kalau misalkan apa, teman-teman lepas, itu banyak banget, skip-nya itu lumayan banyak gitu. Jadi, sekali lagi teman-teman, kami harapkan bisa mengikuti kajian ini hingga nanti, terakhir di tanggal 28 Juni 2020. Nah, siapa yang akan, mmm, membahas tentang kisah Andalusia ini atau di Andalusia Series ini, yang pasti bukan saya, sama sekali bukan. Kita ada, Ustadz Akmal Syafril yang hari ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, dan akan menceritakan, tentang kisah Andalusia, bagaimana masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol, dan bagaimana, mmm, itu adalah masa kejayaan Islam yang, paling hebat kalau saya nggak salah ya, dan bagaimana kok tiba-tiba bisa nggak ada lagi gitu. Nah itu semua nanti kita akan dengarkan kisahnya untuk seri pertama dari Afrika mencerahkan Eropa, dan buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan, kita sepakati dari awal ya teman-teman ya, kalau nanti buat yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Nggak begini ya, jadi bukannya raise hand langsung, dada-dada kayak uji nyali, nggak begitu. Tapi ada fitur raise hand di Zoom, nanti teman-teman gunakan itu, lalu kemudian akan kita berikan, akan kita open mic, host akan open mic, dan nanti teman-teman bisa langsung bertanya. Dan ini berlaku buat teman-teman ikhwan maupun akhwat. Dan kita akan buka dulu untuk 3 pertanyaan di sesi awal. Bila nanti waktunya memungkinkan, maka kita akan tambah mungkin 1 atau 2 penanya lagi. Gitu ya teman-teman.
Oke, saya nggak akan berlama-lama nih, karena Ustadz Akmal juga sudah ada dan teman-teman juga sudah join dari tadi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung serahkan ke Ustadz Akmal untuk kajian hari ini. Silakan Ustadz, tafadhol. Ya, itu dia nih Ustadz Akmal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian online kita pada pagi hari ini. Betapapun kita ingin ketemu langsung tapi qadarullah kondisi masih belum memungkinkan. Oleh karena itu ya inilah yang terbaik bisa kita lakukan. Kita bertatap muka lewat Zoom ya. Teman-teman, kita akan membahas sejarah panjang sekali, sejarah Andalusia yang sangat panjang. Atau saya sebenarnya lebih suka menyebutnya bukan Andalusia tapi Al-Andalus ya. Dan ini sejarah yang sangat panjang, sejarah yang terbentang sekitar 8 abad ya. Jadi Islam di Spanyol itu bukan sebentar tapi 8 abad. Ya, oleh karena itu dulu saya pernah bereaksi atas candaan teman saya gitu ya, yang mengatakan bahwa kenapa sih Islam di Spanyol bisa hilang karena masuknya lewat perang, kata dia. Kalau di Indonesia kan masuknya lewat damai, ya. Oleh karena itu dia lestari. Ya, kenapa saya kurang setuju dengan ungkapan demikian? Karena kalau kita mau bilang Spanyol ya, udah tidak Islam lagi ya benar, gitu ya, benar. Tapi sejarah Islamnya itu 800 tahun ya. Sekarang Indonesia, sekarang kita udah abad 21 ya. Islam di Indonesia udah dari abad berapa? Ya, kemudian pencapaiannya apakah sudah sama dengan Islam di Andalusia dulu? Ya, Islam di Andalusia dulu pencapaiannya luar biasa. Udah melahirkan banyak ulama besar. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Imam Al-Qurtubi, ya, Qurtubi itu artinya Kurtubah, dari Kurtubah. Ya, Kurtubah itu Cordoba. Ya, itu orang Spanyol asli. Ya. Kemudian tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun itu pernah ke Andalusia karena beliau dari Tunisia. Tunisia ke Spanyol itu tinggal nyebrang selat saja. Ya, Tunisia, Maroko itu nyebrang aja. Ibnu Battuta itu pernah bertemu dengan peradaban Andalusia yang luar biasa gitu ya. Jadi ya ini suatu kisah sejarah yang mungkin ada sisi sedihnya ya, kita kehilangan wilayah yang sangat bagus ya, peradaban yang sangat tinggi gitu ya. Tapi bagaimanapun kita justru pelajaran dari situ adalah kita nggak boleh berbangga hati, wah Indonesia lebih tahan lama daripada Andalusia gitu ya. Justru pelajarannya adalah Andalusia itu dulu sudah Islamnya sangat mengakar, tapi ternyata tercabut juga dari akarnya gitu ya. Jadi justru pelajarannya adalah apa yang bikin kita yakin Indonesia pasti selamat gitu ya. Islam itu udah pasti menang ya, udah pasti menang di dunia, tapi kita nggak tahu apakah akan tercabut dari Indonesia apa enggak ya. Jadi sebenarnya hikmah dari kajian kita pada bulan ini ya, 4 pertemuan gitu ya, kita harus belajar dari apa yang sudah dialami di Spanyol atau di Al-Andalus gitu ya. Dan kita nggak boleh menjadikan apa yang kita miliki sekarang ini sebagai bahan dari kesombongan. Ya, nggak boleh begitu. Justru kita harus belajar dari pengalaman para pendahulu kita. Kemudian, kenapa saya nggak suka nyebut nama Al-Andalus? Jadi kebetulan saya ada 2 kali mimpin jemaah untuk mempelajari sejarah Andalusia ya. Kalau belajar sejarah Andalusia itu berangkatnya dari Maroko, habis itu baru ke Spanyol. Kalau ada waktu ke Portugal. Ya, kalau ada waktu plus Portugal. Portugal itu termasuk Al-Andalus. Jadi kadang-kadang orang bilang Al-Andalusia itu berarti Spanyol ya. Enggak juga.
Portugal tuh termasuk Andalusia dulu ya. Jadi mereka termasuk satu wilayah. Walaupun bahasanya cukup berbeda, budayanya cukup berbeda, tapi mereka bagian dari Andalusia juga. Ya. Saya ada 2 kali bawa jemaah ke Maroko, Spanyol, dan Portugal, dan kita mempelajari sejarah Andalusia di sana. Sampai sekarang nama Andalusia masih ada. Jadi Andalusia itu nama semacam provinsi kalau di Indonesia barangkali ya. Ada semacam provinsi di Spanyol bagian selatan. Ya, jadi kalau ada Spanyol, teman-teman sambil lihat peta juga boleh, sambil googling peta Spanyol ya. Spanyol bagian selatan yang ada Granada, Sevilla, yang tulisannya Sevilla, itu bacanya Sevilla. Ini sekalian biar kita tahu ya. Kalau V dibacanya B, L2 dibacanya ya tasdid. Nah, gitu bacanya. Jadi Sevilla ya. Kemudian Granada itu termasuk wilayah Andalusia ya. Jadi makanya supaya nggak confused, supaya nggak bingung, saya biasa menyebutnya sejarah kita yang lampau ini nyebutnya Al-Andalus ya. Sebenarnya dua-duanya sama sih, benar. Andalusia juga benar, Al-Andalus juga benar. Tapi supaya nggak confused dengan provinsi di Spanyol Selatan ya, sekarang maka saya menyebutnya Al-Andalus ya. Nah, seperti saya bilang tadi, sejarahnya panjang sekali, sekitar 800 tahun jaraknya ya. 800 tahun jaraknya. Artinya jaraknya itu dari sejak Andalusia ditaklukkan oleh Islam sampai akhirnya lepas dari Islam. Ya, itu jaraknya ada 800-an tahun. Ya, dia masuk ke wilayah Islam itu tahun 95 Hijriah. 95 Hijriah atau mungkin bisa dibilang dari 92 juga ya, 92 Hijriah gitu ya. Kira-kira berapa Masehi itu? 670-an ditambah 90-an ya, berarti sekitar 770-an Masehi ya. Lepas dari Islam tahun 1492, baru 1492 Masehi. Jadi kalau sekarang baru 700 tahun yang lalu, baru 7 abad ya, belum terlalu lama ya. Sementara Islam di sana udah 8 abad ya, masih lebih lama ya. Jadi pahamilah bahwa kita sedang bicara sejarah yang sangat panjang. Nah, sejarah yang sangat panjang ini kita bagi menjadi 4 pertemuan. Jadi kebayangkan bahwa banyak cerita-cerita detail-detail yang akan kita tinggalkan, nggak akan kita bahas secara mendetil, karena kalau dibahas semuanya secara detail ya nggak selesai. Ya, kita hanya bahas beberapa hal-hal penting dalam sejarah gitu ya. Nah, hari ini saya akan bahas materi pertama, yaitu judulnya dari Afrika mencerahkan Eropa. Ya. Kenapa dari Afrika mencerahkan Eropa? Seperti saya bilang tadi, kalau saya bawa jemaah belajar sejarah Andalusia, harus mulai dari Maroko. Kenapa? Karena kalau teman-teman pernah dengar nama Tariq bin Ziyad itu orang Maroko. Ya, bukan orang Arab, bukan orang Spanyol. Ya. Dia orang Maroko. Maroko itu negara Afrika. Ya, kalau teman-teman sambil lihat peta nih, ya, teman-teman akan melihat bahwa Spanyol sama Maroko itu betul-betul dekat sekali. Ya, selatnya tuh kecil, lebih sempit daripada Selat Sunda. Ya, jadi kalau saya selalu katakan, kalau Kopassus sih kayaknya bisa berenang, bisa berenang melewati selat itu ya. Kalau Kopassus ya, kalau saya enggak. Ya, sambil ngopi dulu dikit ya. Kalau nggak ngopi suara habis nih, Insya Allah. Ya, saya akan mulai dengan melihat PowerPoint ya, sebentar. Oke. Ya. Kelihatan PowerPoint-nya ya? Ya. Al-Andalus The Series Part 1 dari Afrika mencerahkan Eropa. Ya, jadi ini suatu kenapa saya ambil judul ini? Karena ini suatu hal yang mencolok sekali. Karena biasanya kita tahunya Eropa itu menjajah Afrika, atau dari sisi orang Eropanya sendiri mereka ngerasa mereka mencerahkan Afrika. Padahal dalam sejarah Islam, Afrika lah yang berikan pencerahan pada Eropa. Ya, orang-orang Maroko mengislamkan orang-orang Spanyol. Ya. Nah, pertama-tama sebelum bicara soal Spanyol, kita bicara soal konsep futuhat dulu. Ya, futuhat. Futuhat itu apa sih? Futuhat itu artinya penaklukan, pembebasan, dan juga pencerahan. Ya, jadi di surat di Al-Qur'an itu ada surat Al-Fatah ya, Al-Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina ya. Jadi fenomena futuhat itu nggak hanya terkait dengan persoalan politik atau militer. Ya, justru terutama terkait dengan dakwah.
tidak sampai 100 tahun setelah hijrah, Islam sudah masuk ke Spanyol. Ini kita lihat petanya ya. Ini peta wilayah Islam. Ya, wilayah Islam. Ada wilayah Islam di zaman sampai zaman Rasulullah SAW sampai Khulafaur Rasyidin. Ada zamannya peta zamannya Daulah Umayyah, ya. Ada lagi Daulah Abbasiyah, ya. Jadi Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Kira-kira yang Khulafaur Rasyidin warna apa? Ini karena yang boleh ngomong cuma moderator doang, saya nanya moderator aja deh. Kira-kira warna apa yang zamannya Khulafaur Rasyidin? Yang warna merah marun? Merah tua ya, merah yang paling tua lah ya. Iya. Kemudian merah tua. Daulah Umayyah yang mana kira-kira? Oren. Kalau Daulah Abbasiyah? Jadi tambah kuning. Nah, makin luas ya. Berarti wilayahnya makin luas ya. Ya, salah. Salah. Yang benar Khulafaur Rasyidin benar. Khulafaur Rasyidin yang paling tua warnanya. Yang paling luas itu Daulah Umayyah. Ya, Daulah Abbasiyah itu mengecil. Ya, kenapa? Karena ketika Bani Abbas, keluarga Bani Abbas ini mengkudeta keluarga Umayyah, Bani Umayyah, ya. Ketika terjadi kudeta, maka beberapa wilayah nggak mau masuk ke wilayah Abbasiyah. Jadi tidak selalu sejarah kekhilafahan itu tentang satu khilafah. Ya, ada dalam sejarah Islam itu ada 2 khilafah. Bahkan ada daerah yang nggak mau masuk dalam khilafah. Ya. Nah, Spanyol warna apa tuh? Warna kuning kan? Spanyol itu termasuk wilayah Daulah Umayyah. Nah, ketika terjadi kudeta di Damaskus itu ibu kotanya Daulah Umayyah ya. Ya, lalu Bani Abbas berkuasa membuat Daulah Abbasiyah, ya. Spanyol nggak termasuk yang ikutan, ya. Jadi Spanyol, Maroko ini yang Afrika ini ya, ini Afrika nih, ini Maroko nih, ini Spanyol, ini Portugal, ya. Ini Spanyol, Portugal kecil, ini Maroko, ya. Tunisia ada di sini segala macam nih, ada Tunisia, ada Jazair, Libya, ya, sebagian Libya, ini Mesir ya. Ya, Mesir masuk ke Abbasiyah. Walaupun nanti akhirnya direbut lagi sama dinasti yang lain, dinasti Syiah ya, Fatimiyah ya. Tapi mereka termasuk yang mau masuk dalam wilayah Abbasiyah. Tapi Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol dan Portugal termasuk yang nggak mau masuk wilayah Abbasiyah. Dan ketika ada Daulah Abbasiyah di sini, ibu kotanya di mana? Di Baghdad. Ya, ibu kotanya di Baghdad. Jadi Daulah Umayyah ibu kotanya di Damaskus, pindah ke Baghdad. Ya. Kemudian di Daulah Abbasiyah itu di Baghdad. Ya. Nah, ketika ketika Daulah Abbasiyah berdiri, ada satu orang keturunan dari Daulah Umayyah berhasil melarikan diri dari pembantaian. Dia lari kemana? Ke Spanyol, di Andalusia sini. Nah, di Andalusia inilah mereka mendirikan Daulah Umayyah yang baru. Ya, jadi ketika Daulah Umayyah sudah dikudeta, masih ada Daulah Umayyah tersisa. Ya, dan akhirnya nanti Maroko ikutkan gabung juga. Ya, kadang-kadang gabung, kadang-kadang ada saat-saatnya mereka lepas. Gitu ya. Nah, jangan heran kok cerita kehilafan sejarah Islam ini kok banyak kudeta, banyak lepas pasang gitu ya, banyak daerah yang masuk, banyak daerah yang keluar gitu ya. Pertama-tama teman-teman harus tahu ini sejarah 1000 tahun. Ini sejarah 1000 tahun. Coba teman-teman hayati apa yang terjadi di Amerika Serikat sekarang. Amerika Serikat sekarang lagi kacau balau kan? Lagi demonstrasi, kacau bakar-bakaran, kacau banget sekarang nih. Lagi kacau banget, lagi serem banget orang kalau tinggal di Amerika ya. Berapa lama Amerika hidup jadi negara adidaya? Cuma 70-an tahun. Sejak Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tuh memporak-porandakan Eropa. Tadinya adidaya tuh Inggris, Prancis ya. Gara-gara Perang Dunia Kedua habis Eropa, lemah ya. Akhirnya yang kuat siapa? Amerika. Amerika tuh jauh dari siapa-siapa. Ya, Hitler nggak bisa menjangkau. Jepang KO ya. Akhirnya Amerika paling berkuasa. 70 tahun doang dia. Sekarang kelihatan rapuhnya Amerika tuh kelihatan banget sekarang nih. Ya. Mungkin kita sedang menyaksikan kehancuran Amerika. Ya 70 tahun dalam matematika peradaban itu singkat sekali. Nah, peradaban Islam kelihatannya kalau kita hanya bicara hal-hal yang penting-pentingnya saja, hal-hal yang sangat menentukan dalam sejarah, maka kelihatannya kok banyak konflik, ada kudeta,
ada perang segala macam, tapi ini 1000 tahun. Ya, ini 1000 tahun. Jadi sebenarnya misalnya dari khalifah yang ini ke khalifah yang itu ada kok terjadi kudeta. Ya, oh berarti Islam tuh nggak damai. Ya, padahal dari khalifah ini seorang khalifah kadang-kadang berkuasa sampai 30 tahun. Ya. Dulu Soeharto berkuasa 32 tahun. Kemudian terjadi reformasi. Rasanya sebentar apa lama tuh kekuasaan Soeharto? Lama sekali. Ya, lama sekali. Jadi jangan ngelihat seolah-olah sejarah Islam ini sangat tidak stabil, enggak juga. Ya, kita harus lihat time frame-nya juga. Time frame itu 1000 tahun. Andalusia itu 800 tahun. Ya. Jadi dalam 800 tahun terjadi 4 kali kudeta, itu mah sedikit. Ya, sangat sedikit. Masa kudeta tiap 200 tahun itu mah itu berarti kehidupan damai sekali. Ya, itu satu. Kedua, kalau dikatakan ada kudeta di Damaskus, ya misalnya di Daulah Umayyah Bani Umayyah dibantai di Damaskus gitu ya. Kemudian ibu kota pindah ke Baghdad. Jangan bayangkan seluruh wilayah Islam kacau balau. Enggak, yang kacau cuma Damaskus doang. Ya sama kayak reformasi 98 lah. Ya, Soeharto diturunkan. Heboh-hebohnya di mana? Jakarta. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor aja alhamdulillah efeknya nggak begitu terasa ketika reformasi itu. Ya, Jakarta Bogor aja udah beda rasanya, nggak begitu gawat. Walaupun kita tegang juga sih pada saat malam kejadian saat itu gitu ya. Takut sampai ke Bogor, ternyata nggak sampai ke Bogor. Ya, jauh di Jabodetabek nggak sama, nggak mengalami hal yang sama. Jangan kita tanya ketika Soeharto diturunkan di Jakarta, apa yang terjadi di Surabaya? Nggak terjadi apa-apa. Ya, lempeng-lempeng aja orang hidup di sana. Ya, di Bandung juga nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi jangan bayangkan wilayah Islam ini semuanya konflik dulu. Nah, kadang-kadang ada dua ekstrim cara berpikir begitu. Orientalis, kalau bicara sejarah Islam, dia ngelihat konfliknya melulu. Seolah-olah konflik itu sepanjang tahun dan terjadi di semua wilayah, padahal nggak begitu. Ya. Nah, kemudian di sisi lain ada yang bicara khilafah maunya yang manis-manisnya doang. Ya. Kayaknya kalau udah jadi khilafah nggak ada masalah sama sekali. Nggak benar juga. Tetap aja ada masalah. Ya, masalah tetap ada. Ya. Dan bahkan ada khalifah yang bermasalah itu pun ada juga. Ya. Jadi nah ini yang penting dalam sejarah. Kebetulan saya lagi kuliah S3 ilmu sejarah di UI. Sejarah itu nomor 1 itu aturan nomor 1 adalah jujur. Ya, jujur. Jadi kita harus lihat apa adanya saja. Kita nggak boleh memanis-maniskan atau sengaja kita bikin kelihatan pahit, nggak boleh gitu ya. Apa adanya aja, apa adanya. Kenapa? Karena dari sejarah kita mengambil hikmah. Kalau kita ambil cerita yang manisnya doang, nggak dapat hikmahnya. Ya. Tapi kalau kita ambil yang pahitnya doang, akhirnya kita nggak berani ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tuh sejarahnya kok jelek semua. Ya itu juga nggak benar, ya nggak adil cara berpikir begitu. Nah kembali pada Futuhat, kita bisa bayangkan tahun 92 Hijriah, 92 tahun setelah hijrah, ya 92 tahun, Islam udah sampai ke Spanyol. Ya, Spanyol ini jauh sekali nih lihat nih. Dari Mekah tuh di sini, Mekah Madinah. Ya, Rasulullah SAW hijrah masuk deh. Boleh dari hijrah tahun 1 Hijriah gitu ya. Tapi 90 tahun kemudian udah sampai ke Spanyol di sini. Jauh sekali. Ya. Udah jauh sekali. Nah, ini lihat nih antara Maroko sama Spanyol ada selat yang kecil sekali, yang dekat sekali. Kalau teman-teman ada di kota sini, kota Tangier namanya, ya. Teman-teman bisa langsung melihat Spanyol dari kota Tangier, dari pelabuhan. Jadi udah langsung kelihatan. Ya, jadi kita nggak perlu jalan dulu naik kapal boat baru ketemu, enggak. Dari seberang lautan pun udah kelihatan, saking dekatnya gitu ya. Jadi Spanyol itu memang sebuah wilayah di Eropa yang agak lain sendiri. Nah, kedekatannya dengan Eropa membuat ekosistemnya juga kayak kedekatan dengan Afrika membuat ekosistemnya juga persis seperti Afrika. Jadi kalau kita nyebrang dari Maroko ke Spanyol, kita nggak berasa pindah negara. Ya kalau kita melihat bahasanya iya berasa banget pindah negara atau orangnya gitu ya. Tapi kalau alamnya itu nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya. Tanahnya sama, tanamannya sama, suhunya sama, iklimnya sama. Ya. Ada bintang tamu ya. Waktu saya ke Maroko, ya ini supaya teman-teman menghayati seperti apa Maroko sama Spanyol ya. Ketika saya ke Maroko naik pesawat mendarat di Casablanca, di kota Casablanca, itu salah satu kota bisnisnya ya, bukan ibu kota tapi kota bisnis. Kalau ibu kotanya Rabat ya. Saya punya bayangan Maroko tuh kayak Afrika lah, Afrika dalam bayangan kita ya, panas, gurun pasir, orang hitam-hitam gitu ya.
Ternyata begitu mendarat, kan kita naik pesawat Emirates ya, eh, apa Emirates apa Etihad ya dulu, Etihad dulu. Pesawatnya itu ngasih pengumuman, welcome to Casablanca, Maroko. Temperature outside is, waktu itu kita mendarat sebelum subuh, ya. Temperature outside is 7 degrees Celsius, 7 derajat Celcius. Ya, jadi bayangin dinginnya kayak apa, ya. Nah, waktu itu lagi musimnya lagi emang musim gugur kalau nggak salah ya. Emang dingin sekali, ya. Dan itu belum musim dingin. Jadi Maroko sama Spanyol tuh betul-betul nggak bisa kita anggap mereka ini tidak pernah ketemu dalam sejarah gitu ya. Enggak, mereka sangat berkaitan dengan sejarahnya ya. Maroko jangankan dengan Spanyol ya, dengan Yunani pun ada ceritanya. Ini Yunani sebelah sini nih. Ini Yunani nih ya. Ini pulau-pulau kecil di sini nih Yunani nih. Ya. Lihat Yunani betapa dekatnya dengan Afrika. Roma Italia betapa dekatnya dengan Afrika. Makanya kalau teman-teman pernah dengar dulu Romawi itu pernah diserang sama Hannibal dari Kartago. Kartago itu Libya, ya, dari Libya, ya, Afrika juga. Ya. Kemudian kalau teman-teman baca mitologinya Yunani, mitologi Hercules, Hercules itu pernah dikasih 12 tugas, the 12 task of Hercules ya. Salah satu dua dari tugas dari 12 itu ya, dari 12 tugas itu ada tugasnya di Maroko. Ya, ada di Maroko. Jadi di Tangier ini ada gua yang menurut cerita adalah tempat tinggalnya Hercules ketika menjalankan tugas di Maroko gitu ya. Jadi pergaulan antar benua ini udah dari dulu ya, udah bukan suatu hal yang aneh gitu. Ya, jarak sedekat ini tuh dari dulu orang udah saling berhubungan secara perdagangan, konflik militer udah terjadi terus ya. Mesir tuh bukan peradaban baru yang baru dikenal belakangan sama orang Yunani, nggak begitu ya. Mesir tuh bukan baru diketahui setelah Julius Caesar ketemu Cleopatra, nggak begitu. Dari dulu udah saling kenal. Ini peradaban yang sudah tua sekali. Ya, Maroko jangan dikira seperti bayangan kita seperti Afrika ya, panas, terik, gurun pasir, orangnya hitam, rambutnya keriting, nggak. Ya, mereka ya nggak sampai seperti iklimnya Swiss ya gitu ya. Kalau Swiss kan jelas dingin ya, banyak rumputnya, ya nggak gitu juga gitu. Tapi jangan bayangkan dia gersang nggak punya apa-apa gitu ya. Kemudian orangnya juga nggak hitam-hitam. Tariq bin Ziyad itu orang Maroko. Tariq bin Ziyad itu digambarkan kulitnya putih, matanya biru, rambutnya coklat ya. Jadi jangan bayangkan seperti Afrika yang dalam bayangan kita lah. Kalau ke Maroko itu banyak kita ketemu orang yang kulitnya putih-putih, lebih putih dari kita juga banyak. Ya. Nah itu Maroko. Ya. Nah fenomena futuhat nih saya singgung dikit ya. Tidak hanya terkait dengan persoalan politik atau militer. Kadang-kadang orang orientalis bilang Islam itu disebarkan pakai pedang. Ya. Sebenarnya dendamnya orang Eropa itu adalah soal Spanyol. Ya. Karena mereka terhina pernah dijajah sama Afrika. Ya. Orang Eropa tuh sakit hati pernah dijajah sama Afrika karena mereka memandang rendah betul Afrika. Tapi kenapa bisa dijajah? Kan di zaman yang lain nggak pernah begitu. Ketika Romawi Julius Caesar ketemu Cleopatra, ya, yang dijajah tuh Mesir, dijajah sama Romawi. Ya. Ketika Romawi masuk ke Syam di zamannya Nabi Isa alaihissalam misalnya gitu ya, itu kan yang berkuasa Romawi. Ya. Yang menjajah siapa? Romawi. Yang dijajah siapa? Palestina, orang Syam. Ya. Orang Asia. Jadi mereka nggak pernah membayangkan ada ada negara Afrika bisa menjajah Eropa. Ya. Nah mereka selalu bilang Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya. Kenapa? Karena masuknya dengan perang. Ya. Tapi mereka nggak ngelihat bahwa sebenarnya buat kita yang masalah itu bukan perangnya, bukan militer, tapi dakwah. Kenapa sih futuhat itu terjadi? Kenapa sih Islam bisa menyebar seluas ini? Ya, kan terjadi perang tuh. Iya, perang itu benar terjadi. Tapi bukan karena itu kita melebarkan sayap gitu ya, bukan. Bukan dengan cara itu. Kita tuh yang wajib bagi umat muslim adalah dakwah. Itu yang wajib. Jadi kalau kita tahu kampung sebelah nggak ada dakwahnya, masjidnya nggak ada atau masjidnya kosong gitu ya, kita nggak boleh diam. Itu umat Islam. Jadi umat Islam nggak boleh diam. Nggak boleh merasa kita bisa contoh misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dapat laporan dari burung hudhud bahwa di sana saya lihat ada negeri yang
sangat makmur, tapi mereka menyembah matahari. Ya, apa yang diperbuat Nabi Sulaiman alaihissalam? Apakah dia diam-diam aja? Ya udah biarin aja lah, itu kan agama mereka sendiri. Enggak, langsung bergerak. Ya, Nabi Sulaiman bilang, ya udah kita harus ketemu sama dia. Gimana caranya? Pindahin istananya ke sini. Ya, sampai kayak begitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam Allah kasih kekuasaan yang sangat luar biasa besar. Beliau bisa merintahkan manusia, jin, binatang, dan angin. Ya, angin itu jadi kendaraan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kekuasaannya sebesar itu, maka beliau nggak punya pilihan. Kalau ada kemaksiatan harus dihentikan. Ya, harus diberhentikan. Nah, ini konsep, ini sedikit bahas Ghazul Fikri ya. Inilah cara-cara orang liberal ingin bikin kita ini kacau balau. Kenapa? Mereka kayak sekarang nih lagi heboh masalah apa? Bible berbahasa Minang. Ya. Bible berbahasa Minang. Padahal dalam adat Minang, kalau Anda udah nggak Muslim, Anda bukan orang Minang lagi. Ya. Jadi Bible berbahasa Minang itu nggak ada kebutuhannya. Ya, nggak ada kebutuhannya. Di mana-mana Bible itu berbahasa daerah, itu tujuan untuk mengkristenkan orang daerah itu. Ya. Nah, kita protes sebagai orang Minang. Saya juga orang Minang nih. Ya, kita protes. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, "Kenapa sih Anda takut? Emang iman Anda selemah itu?" Konsep iman nggak begitu. Konsep iman itu kalau lihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Itu iman yang kuat. Ya. Selama-lamanya iman apa? Selama-lamanya iman ya diam, tolak dengan hati. Ya. Jadi jangan salah kaprah, umat Islam itu nggak boleh diam. Ya. Jadi kalau lihat ada suatu daerah ada kemaksiatan, lalu kita diam, artinya iman kita lemah, bukan kuat. Ya. Kalau kita lihat suatu daerah kafir semua orangnya, lalu kita nggak berdakwah, berdosa kita bareng-bareng. Ya. Itu konsep yang kita pegang. Kita ini harus berdakwah. Ketemu negeri baru, harus berdakwah. Ya, kita lihat ada sebuah negeri ya, misalnya bayangkan Islam dulu ada di Arab doang ya. Nah, di Arab tiba-tiba dia ketemu ada negara Persia. Ya, Persia nih ada Persia di Irak dan Iran gitu ya. Apa yang dilakukan? Islam harus masuk ke sana. Ya. Harus jadi mayoritas nggak? Nggak. Ya, tidak begitu. Kita kan nggak memaksakan orang untuk masuk Islam. Ya, kita berdakwah, kita bersabar sampai mereka mau nerima Islam dengan hatinya sendiri, dengan hidayah, gitu ya. Mereka mau nerima hidayah. Nah, masalahnya adalah kenapa terjadi perang? Adalah ketika dakwah itu dijalankan, ternyata dai-dai diserang. Itu yang masalah. Ya, nah ini Barat nggak mau ngelihat ke situ. Dia nggak mau lihat penyebab perangnya. Ya. Nah, jadi kalau disimpulkan oleh kalau kita baca sejarah gitu ya, yang penting buat kita itu adalah dakwah. Selama dakwah nggak dihalangi, maka kita nggak punya masalah. Selama para dai nggak disakiti, kita nggak punya masalah. Tapi kalau dai disakiti, maka yang datang berikutnya adalah mujahid, adalah mujahidin. Gitu cara berpikirnya. Ya. Nah, ini pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ada seorang uskup dari Siprus ya, kalau saya nggak salah ingat ya, daerah di Siprus yang protes, mengajukan surat protes kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa protesnya? Kata beliau, kami ini nggak punya masalah sama Islam, ya. Anda kirim dai, kami terima dengan tangan terbuka, nggak kita ganggu. Tapi tiba-tiba jenderal Anda datang, lalu menguasai wilayah kami. Panglima Anda datang, lalu kami tiba-tiba disuruh bayar upeti. Ini gimana ceritanya? Kata Umar bin Abdul Aziz, oke saya cek dulu, ditanya dulu, tabayun dulu. Ditanya ke jenderalnya, benar mereka nggak punya masalah sama dakwah? Nggak punya masalah, nggak ada masalah. Benar kamu serang aja negaranya, lalu mereka disuruh bayar upeti. Iya. Oh kalau gitu kamu yang salah, disuruh balikin. Ya, disuruh balikin. Jadi nggak mesti seluruh dunia ini masuk dalam wilayah Islam, nggak mesti. Ya, bukan politik yang nomor satu. Yang politik nomor satu itu dakwah. Ya, bukan politik. Ya, nggak mesti dunia ini dipersatukan oleh Islam semuanya jadi Muslim. Nggak. Kan yang mengalami kiamat nanti di akhir zaman adalah orang kafir, bukan orang Muslim. Jadi dalam Islam itu kita bisa nerima bahwa sampai akhir zaman akan ada orang kafir. Nggak masalah. Ya itu silakan dipilih sendiri. Kita nggak memaksa orang masuk Islam. Tidak juga memaksa secara politis. Ya. Tapi kalau dakwah diserang, maka yang berangkat berikutnya adalah mujahidin. Ya. Dan dakwah itu betul-betul disokong dengan politik, bukan dibalik. Bukan politik didukung dengan dakwah, kebalik. Ya, dakwah itulah yang didukung dengan politik. Makanya begitu kalau kita baca sejarah Indonesia, begitu muncul masyarakat komunitas Muslim di Indonesia, tiba-tiba kekhalifahan langsung ngirim para ulama. Ya, begitu mereka dengar, oh ada orang Islam di pulau-pulau sana tuh, nggak tahu pulau apa namanya dulu mereka nyebutnya gitu ya, mungkin Nusantara gitu barangkali gitu ya. Itu ada sebuah kepulauan, negara kepulauan di sana, wilayah kepulauan di sana, berbagai kerajaan.
udah banyak komunitas muslimnya, ya dikirimlah ulama, ya. Jadi dakwah itu disokong dengan politik, ya, bukan sebaliknya. Ya. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Makanya Islam masuk ke Mesir, begitu diganggu masuk mujahidin, ya. Masuk ke Libya, ya, begitu diganggu mujahidin yang masuk, ya. Itu yang terjadi. Terus sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ya. Nah itulah kerangka berpikir supaya teman-teman memahami futuhat, ya. Futuhat ini by the way adalah jamak dari jamak. Ada fatah, ada futuh, ada futuhat, ya. Jadi jamak dari jamak. Kenapa? Karena ini melambangkan ekspansi yang sangat cepat gitu. Gitu. Ya, lihat wilayahnya dari Mekah Madinah, dari yang cuma jazirah Arab bisa meledak sampai ke Yaman, sampai ke Persia, sampai masuk ke wilayah India dan Cina, sampai masuk ke Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko, Andalusia, ya, meledak wilayah Islam, ya. Kenapa? Karena semangat dakwah yang luar biasa, ya. Nah, ini Bani Umayyah, ini para khalifah Bani Umayyah, ya. Dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat Rasulullah SAW, ya. Di bawah-bawahnya bukan sahabat, tapi yang sahabat cuma beliau saja, gitu ya. Nah ini yang kita perlu melihat dengan kejujuran sejarah, ya. Kalau kita bicara jujur, Yazid ini bukan pemimpin yang baik, ya. Ini nggak beres nih orang, ya, kurang beres, gitu ya. Marwan ini juga kurang beres. Di zaman inilah muncul Al-Hajjaj yang membantai para sahabat, ya. Sahabat Rasulullah SAW dibunuh sama dia, ya. Kemudian tapi di sisi lain ada juga orang-orang baiknya di Daulah Umayyah. Siapa? Di Bani Umayyah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz kan juga dari Bani Umayyah, ya. Ini juga harus kita pahami, ya. Jadi tidak semuanya jelek, tidak semuanya bagus, ya. Tidak semuanya bagus. Dibilang semuanya jelek, ya itu nggak adil. Dibilang semuanya bagus, itu mimpi, itu utopis, ya. Terlalu memanis-maniskan sejarah, akhirnya nggak dapat hikmah, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, setelahnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Inilah khalifah yang memerintahkan, bukan memerintahkan, di zaman beliau lah Islam masuk ke Andalusia, ya. Jadi bukan beliau memerintahkan, ya, tapi di zaman beliau lah Islam ini masuk ke Andalusia, ke Spanyol, ke Andalus, ya. Siapa yang memulai? Tokohnya namanya Musa bin Nusair. Jadi selain Tariq bin Ziyad, teman-teman harus hafal satu nama lain, yaitu Musa bin Nusair. Ya. Kenapa Musa bin Nusair harus dihafal? Karena dialah otak di belakangnya. Tariq bin Ziyad itu jenderal lapangan, ya, dialah panglima di lapangannya. Tapi otaknya itu adalah Musa bin Nusair. Siapa Musa bin Nusair? Musa bin Nusair adalah gubernur Afrika. Jadi istilah kita gubernur, ya. Jadi penguasa Afrika di zaman Daulah Umayyah pada saat itu adalah Musa bin Nusair. Beliau adalah gubernur Afrika memerintah pada tahun 90-an Hijriah. Bapaknya adalah kepala polisi Damaskus saat Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur Syam. Nah, jadi Muawiyah jadi gubernur Syam zaman kapan? Zamannya Utsman bin Affan jadi khalifah, ya. Itu gubernur Syamnya adalah Muawiyah. Ketika Muawiyah jadi gubernur Syam, maka kepala polisinya adalah Musa bin Nusair. Maka minimal Musa bin Nusair adalah tabi'in. Ya, minimal tabi'in. Kenapa? Karena dia bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Muawiyah, gitu ya. Jadi Musa bin Nusair adalah generasi tabi'in. Islam masuk ke Afrika di bawah pimpinan Amr bin As. Jadi yang masukin Islam ke Afrika, pintunya Afrika itu adalah Mesir. Ya, kita bisa lihat ini Arab, ya. Di sini Syam, ini Syam nih. Syam itu terbagi jadi Suriah, Libanon, Jordania, Palestina, ya. Ya, setelah Palestina, Mesir, ya. Itu makanya salah satu kunci dari penyelamatan Palestina adalah Mesir. Kalau Mesir nggak buka pintu, susah kita bebaskan Palestina. Makanya di Presiden Mursi kemarin dikudeta, salah satunya adalah gara-gara sikapnya yang terlalu dianggap terlalu pro sama Palestina. Karena Mursi begitu berkuasa dia buka pintunya, pintu perbatasan. Israel marah, ya. Israel marah, lobby-lobbynya bekerja, duitnya jalan. Ya, dicarilah boneka, ya, yang sekarang memimpin Mesir namanya Al-Sisi, ya. Nah, itu kita perlu pahami. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga demikian. Sebelum Salahuddin menguasai Palestina, dia serang dulu Mesir. Karena Mesir itu dikuasai oleh Syiah, dinasti Fatimiyah. Dan dinasti Fatimiyah orang Syiah ini
lebih suka kerjasama sama pasukan salib. Ya, lebih jahat mereka nih, lebih suka bekerja sama pasukan salib daripada pada Muslim. Ya, makanya Mesir dulu diberesin. Begitu Mesir diberesin, pintu ke Palestina terbuka. Ya, dari situlah Salahuddin Ayyubi masuk. Ya. Amr bin As membawa Islam ke Afrika, yaitu lewat Mesir. Kalau teman-teman pergi ke mana? Ke Mesir, masih ada masjidnya, namanya Masjid Amr bin As. Ya. Saya harus ngopi dulu nih, udah mulai serak lagi. Amr bin As membawa Islam masuk ke Mesir, ya. Dan Maghrib itu Maroko, ya. Maroko, Maghrib ya. Maghrib itu artinya barat. Ya, lihat aja, Maroko itu termasuk negeri yang paling barat di Afrika kan. Ya, ujung barat nih. Plek, mentok di sini barat ya. Maghrib ya. Maghrib itu Islam masuk ke Maghrib dibawa oleh Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi adalah ponakannya Amr bin As. Ya, ponakannya Amr bin As. Jadi Amr bin As membawa Islam ke Mesir, lalu dibawa ponakannya sampai ke Maroko. Yang namanya Uqbah bin Nafi. Ya. Nah, Uqbah bin Nafi adalah pemimpin militer yang hebat, ya, tapi dia hanya pemimpin militer saja. Ya. Oleh karena itu, ketika setelah Uqbah bin Nafi meninggalkan Maroko, banyak orang di wilayah Maroko tuh kembali ke agama asalnya, agama nenek moyangnya, ya, atau tetap jadi Muslim, tapi jadi Muslim yang nggak beres gitu, ritual-ritual agamanya masih nggak benar, masih dikerjain gitu ya, karena Uqbah bin Nafi nggak terlalu memikirkan masalah bagaimana mengislamisasi mereka, ya. Nah itu bedanya, itulah kontribusi besarnya Musa bin Nusair. Ketika Musa bin Nusair menjadi penguasa gubernur Afrika, dia sangat mementingkan yang namanya islamisasi, ya. Jadi beliau sangat mementingkan namanya pendidikan, ya. Maka rakyat itu dididik sampai jadi muslim yang baik, ya. Nah, ketika Musa bin Nusair merencanakan penaklukan Al-Andalus, ada 3 masalah besar yang dihadapi, ya. 3 masalah besar. Pertama, wilayahnya masih gelap, ya. Belum kelihatan apa-apa. Ya, artinya kita nggak tahu nih petanya bagaimana. Kalau itu bedanya perang sama tawuran ya. Kalau tawuran tuh nggak butuh rencana. Ya, kalau perang, kita harus tahu yang kita serang itu di mana. Ya, wilayahnya kayak apa. Kalau kita mau harus lari, mundur kemana. Ya, jangan sampai kita mundur tapi masuk ke wilayah, ke jalan buntu misalnya gitu ya. Kita harus tahu kita kemana. Nah, Al-Andalus itu ketika mau ditaklukkan ada 3 masalah. Yang pertama, wilayahnya gelap. Yang kedua, orang Arab di Maghrib jumlahnya dikit. Ya, Musa bin Nusair termasuk orang Arab. Ya, dia orang Arab. Tapi bawahannya orang Afrika semua, ya. Termasuk panglima kepercayaan beliau namanya Tariq bin Ziyad, itu orang Maroko. Orang Maroko tuh dari suku Berber nyebutnya. Bukan barbar ya, Berber. Mereka nyebutnya Berber, ya. Nah, orang Berber tuh ya mukanya agak-agak blasteran antara Afrika, Arab sama Eropa, ya. Jadi makanya banyak yang putih, banyak yang ada yang matanya biru dan segalanya gitu ya. Nah, orang Arab di Maghrib itu jumlahnya sedikit. Kenapa sih Musa bin Nusair khawatir? Kan orang Afrika banyak, iya, tapi orang Afrikanya belum terislamisasi dengan baik. Ya. Nah ini poin penting sekali, ini jeniusnya Musa bin Nusair sama seperti jeniusnya Nuruddin Zenki atau Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka tahu bahwa pasukan itu bukan hanya yang penting jumlahnya saja, bukan hanya ototnya saja yang kuat, bukan hanya persenjataannya harus lengkap, bukan hanya perbekalannya doang yang harus cukup, bukan, ya. Tapi apa yang harus diperkuat? Ruhiyahnya. Kalau kita berangkatin pasukan yang nggak tahu cara sholat, nggak bakal mereka bisa berjihad. Nggak bisa. Ya. Mereka baru terluka sedikit aja mungkin udah kabur. Ya. Itu dalam sejarah Islam, kita kalau mikirin pasukan, ya, kita harus bikin pasukan yang kuat secara ruhiyah. Ya. Secara kejiwaan, ya, ruhnya kuat. Ya. Nah makanya orang Musa bin Nusair itu khawatir kalau mau nyerang, dia nggak punya manpower. Manpowernya orang Arab sedikit, yang Islamnya udah bagus. Orang Afrika kuat-kuat, tapi Islamnya belum bagus. Ya. Maka dia belum siap. Ya. Nah ketiga, ada kerajaan Kristen di Sabtah, Ceuta. Di peta nggak ada ya. Ini Tangier nih, ini Tangier. Di sebelah sini ada Ceuta, ada Sabtah. Ya. Negeri Sabtah itu kecil, tapi anehnya dia bisa mempertahankan diri dan nggak bisa diambil sama Islam.
Ya, jadi ini daerah kecil dan dia kerajaannya Kristen. Ya, nama rajanya namanya Raja Julian. Kalau dalam bahasa Arabnya Ilian, ya Ilian. Raja Ilian dari Sabtah atau Julian dari Ceuta, ya Ceuta tulisannya. Ya, kenapa ada kerajaan Kristen ini jadi khawatir? Karena kita tahu yang berkuasa di Spanyol waktu itu adalah kerajaan Kristen. Di sini ada Kristen, di sini ada Kristen. Ya, jadi kalau kita mau nyerang ke sini, takutnya kita diserang dari dua arah. Nah, gitu cara berpikirnya ya. Jadi kita ini nggak gerasa gerusu aja. Itulah perang. Perang itu nggak boleh gerasa gerusu. Ya, ini pelajaran penting ya. Di episode pertama ini kita akan banyak belajar soal strategi perang. Ya, perang itu nggak boleh gerasa gerusu. Ya, kalau kita hanya berpikir pokoknya kita maju aja Ustadz, lillahi ta'ala, mati syahid lah. Nah, nggak bisa begitu. Perang itu nggak begitu. Iya kita pengen mati syahid, tapi kita nggak boleh kita tetap harus berusaha supaya nggak mati. Ya jangan mati konyol. Kita mencari syahid itu nggak sama dengan mencari mati. Ya, mencari syahid itu nggak sama dengan mencari mati. Karena Rasulullah SAW ini mengatakan, walaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ya, aku nggak akan lepaskan dakwah ini kecuali aku menang atau aku mati di jalannya. Ya, jadi bukan hanya saya pengen mati, nggak gitu, ya, tapi saya pengen menang atau mati di jalannya. Ya, jadi tetap kita berusaha supaya menang. Ya, jangan kita pengen kalah. Kenapa? Biar mati syahid. Nggak bisa begitu. Nggak ada pengen kalah tuh nggak ada. Ya, kita harus berstrategi. Ya, saya ulangi lagi ya. Wilayahnya masih gelap. Spanyol tuh masih gelap. Ya, kita belum tahu bagaimana kondisinya. Yang kedua, pasukan yang kuat itu belum ada. Ya, itu sebabnya Musa bin Nusair masih ragu-ragu. Ya, karena kalau diberangkatkan yang kuat itu orang Arab, sementara orang Arab masih belum banyak. Ya, banyaknya orang Afrika, tapi orang Afrika Islamnya belum benar. Yang ketiga, ada kerajaan Kristen di sini, di dekat mereka sendiri. Ya, oleh karena itu khawatir kalau sampai diserang, misalnya kita ngirim pasukan dalam jumlah besar ke Spanyol, khawatirnya kita diserang sama orang Spanyol dan diserang sama orang Sabta. Ya, itu bahaya. Ya. Nah, by the way, Andalusia itu asal katanya adalah berasal dari nama bangsanya. Bangsa yang tinggal di Spanyol namanya bangsa Vandal. Sekarang menjadi vandalisme ya. Vandalisme itu jadi sesuatu yang negatif ya, ngancurin, ngotorin public property ya, fasilitas umum dirusak. Nah, itu namanya vandalisme. Vandal itu nama suku ya. Vandalusia ya, jadi gitu. Nah, yang menarik adalah ketika Islam masuk, bangsa Vandal yang Kristen itu Kristen ya. Bangsa Vandal itu Kristen. Sedang dijajah sama bangsa Gotik yang juga Kristen. Ya, bangsa Gotik itu berangkatnya dari Jerman. Ya, nah ini kan satu hal yang menarik ya. Jadi orang Spanyol selalu mengatakan bahwa mereka berhasil merebut kembali wilayah Spanyol dari Islam. Ya, padahal ketika Islam masuk, orang Vandal itu minta tolong sama orang Islam. Ya, mereka bahkan senang dengan kehadiran orang Islam. Kenapa? Karena mengusir bangsa Gotik, dan bangsa Gotik itu sama-sama Kristen. Anehnya mereka menjajah bangsa Vandal, ya. Sama-sama Kristen tapi musuhan. Nah, Musa bin Nusair membereskan 3 masalah tadi dengan caranya. Ya, yang pertama, dia perintahkan satu orang panglima hebatnya, bukan Tariq bin Ziyad, tapi namanya Tharif bin Malik. Ya, nah, jadi kita punya 3 nama yang harus kita hafal ya. Kalau bicara penaklukan Andalusia, Al-Andalus, kita harus hafal 3 nama. Tariq bin Ziyad udah terkenal, nggak usah dihafalin lagi, udah hafal ya. Ini panglimanya, panglima nomor 1 yang menaklukkan Andalusia. Tapi otak di belakang layarnya namanya Musa bin Nusair. Ya. Yang ketiga adalah Tharif bin Malik. Siapa Tharif bin Malik? Tharif bin Malik adalah yang membuka jalan ke Spanyol. Nah, Musa bin Nusair mengirim tahun 91 Hijriah, mengirimkan 500 orang prajurit yang dipimpin oleh Tharif bin Malik. Tugasnya apa? 500 orang itu melakukan survei dan pemetaan selama setahun penuh. Jadi masuk mereka ke wilayah Spanyol, langsung berpencar, langsung bikin peta. Ya. Inilah perang. Perang tuh kayak begini, pakai perencanaan, bukan gerasa gerusu. Ya. Jadi kalau kita sekarang lihat kita kok jadi bulan-bulanan musuh terus, dikerjain terus, banyak musuh berkonspirasi sama kita. Mungkin masalahnya adalah karena kita nggak punya rencana jangka panjang. Kita nggak rapi dalam berencana. Ya. Itu sering saya sampaikan dalam bahasan Ghazul Fikri. Ya. Tharif bin Malik itu dikasih tugas tahun penuh
500 orang harus bikin pemetaan. Ya, tutup lagi nak, Afnan. Ya, jadi kota-kotanya di mana aja, kekuatannya berapa pasukan, ya, lalu kotanya seperti apa geografinya, kalau mau nyerang kota itu enaknya dari mana, ya, hal-hal kayak begitu didata selama setahun penuh. 500 orang langsung mencar, kalau bareng-bareng ya ketahuan, ya. Nah, Tariq bin Malik masuk ke wilayah Spanyol di sebuah titik yang sekarang jadi sebuah kota, namanya kota Tarifa, ya, Torifa, ya, Tariq bin Malik. Ini adalah kota tempat Tariq bin Malik masuk. Dulu nggak ada kota di situ, ya, dulu bukan kota ya. Masa 500 orang datang mau memata-matai, masa masuknya di lewat kota, ya bahaya dong, ya. Nah, kalau teman-teman naik kapal feri dari Tangier, dari Maroko nih, ya, mendaratnya di Tarifa sekarang, ya. Jadi itu jalurnya udah pasti begitu, dari Tangier ke Tarifa, ya. Musa bin Nusair mengirimkan 500 orang untuk bikin pemetaan. Jadi masalah pertama sudah diatasi, ya. Wilayah Spanyol yang tadinya gelap, ya, dibikin petanya sama Tariq bin Malik dan pasukannya selama setahun, ya. Sementara itu selama setahun juga Musa bin Nusair mengadakan daurah khusus untuk orang-orang Berber. Katakanlah pesantren kilat, tapi pesantren kilatnya setahun penuh, ya, untuk orang-orang Berber, suku asli di Maghrib, di Maroko, ya. Orang-orang Berber itu betul-betul dilatih sampai mereka bisa jadi muslim yang baik, ya, setahun penuh, ya, nyantri sampai setahun penuh, ya. Akhirnya mereka menjadi muslim yang baik betul-betul, ya, dan akhirnya lahirlah prajurit yang kuat, ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, dalam Islam kekuatan manusia itu yang paling kuat berasal dari ruhnya, ya. Kalau ruhnya nggak kenal sholat, nggak kenal amal solih, nggak kenal, masih terikat sama kemusyrikan, masih terikat sama riya, masih terikat sama dunia, belum kenal zuhud, nggak bisa dia jadi mujahid yang efektif, ya, nggak bisa, ya. Oleh karena itu kalau kita bangun pasukan, kita nggak cukup pikirkan soal jumlah, tapi pikirkan kualitas orangnya, kualitas jiwa mereka, ya. Nah, Musa bin Nusair memikirkan seperti itu, maka setahun penuh orang-orang Berber dikasih daurah khusus, ya, dilatih jadi prajurit. Kalau dilatih jadi prajurit sih mereka udah dari dulu udah kuat, ya. Tapi yang dibutuhkan ini jiwa yang kuat. Nah, di luar dugaan, nah, jadi masalah pertama udah beres kan, ya. Masalah pertama Spanyol gelap udah beres sama Musa bin Nusair, sama Tariq bin Malik. Masalah kedua, orang Arab masih sedikit, orang Afrika Islamnya belum benar, nah, maka diislamisasi, beres, ya, bukan beres tapi udah on progress lah gitu, ya. Nah, masalah ketiga adalah Sabtah. Ya, Sabtah ini masalah ketiga. Dia Kristen, Andalusia juga Kristen. Nah, kalau kita serang, jangan-jangan mereka kerjasama. Kita nggak tahu politiknya gimana, hubungan luar negerinya gimana. Ternyata Raja Ilian yang menghubungi Musa bin Nusair duluan. Ya, kata Raja Julian kurang lebihnya begini. Saya dengar ente mau nyerang ke Andalusia, ya. Ya. Kalau ente mau nyerang, saya ikutan. Kaget kan? Lah, katanya ente Kristen. Kok pengen nyerang juga gitu, ya? Ada masalah apa? Iya, saya sih bersahabat sama bangsa Vendelnya. Masalahnya saya musuhan sama bangsa Gotik. Bangsa Gotik yang lagi penjajah tadi. Kenapa? Rupanya putrinya, ini sebuah cerita mengatakan putrinya Raja Julian, ya, itu dipersunting sama Raja Vendel, ya, Raja Vendel. Nah, ketika Andalusia dijajah sama Gotik, ya, istrinya itu diperkosa dan dibunuh, ya, dibunuh. Jadi anaknya Raja Julian itu terbunuh juga sama, jadi korban lah dari penjajahan bangsa Gotik tadi. Makanya dia punya dendam, ya. Ada yang mengatakan begitu, ya. Nah, rupanya Ilian bersahabat dengan Raja Vendel yang digulingkan oleh Rodrigo. Rodrigo ini siapa? Rodrigo adalah Raja Gotik. Raja Gotik yang menjajah di Andalusia, ya. Sampai hari ini Rodrigo itu nama yang gak baik, ya, nama yang gak baik di kalangan orang Spanyol. Jadi kalau ada orang, nama lu siapa? Nama gua Rodrigo, ya, itu aneh, ya, kayak gak punya nama lain aja gitu, masa namanya Rodrigo sih gitu, ya. Sama kayak kita, nama kamu siapa? Abu Lahab. Ya. Nama kamu siapa? Abu Jahal. Ya elah, ya. Kayak gak ada nama lain bisa dipilih gitu kan. Karena itu dalam sejarah itu nama tokoh yang sangat jahat, ya, Rodrigo. Kalau kalau orang Inggris nyebutnya Roderick, ya. Tapi kalau dalam bahasa Spanyolnya Rodrigo, ya. Rodrigo itu raja yang berkuasa di Andalusia pada saat itu, raja
seorang raja dari Gotik ya. Nah, kemudian terjadilah penyerangan ya. Tahun 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukan memasuki Al-Andalus ya. Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukan ke Al-Andalus. Tariq dan pasukannya berangkat dengan menaiki kapal-kapal dari Ilian ya. Ini kita fokus pada poin pertama ya. Tariq dan pasukannya berangkat dengan menaiki kapal-kapal dari Ilian. Jadi yang diambil, wah dicoretan nih, siapa nih nyoretnya? Ya. Jadi sorry. Nih. Tariq dan pasukannya berangkat dengan menaiki kapal-kapal dari Ilian. Jadi ini adalah kerjasama mereka. Ya, kata Raja Ilian kan, kami mau bantu, ya, bantu menyerang Andalusia, ya. Tapi nggak kita terima semua. Ya, yang kita terima apanya? Kapalnya doang. Ya. Ini ini masalah politik yang penting sekali ya. Kita diajak kerjasama. Tadinya kita punya masalah. Tiba-tiba ada yang nawarin kerjasama. Yang nawarin kerjasama orang Kristen, bukan saudara kita. Sebaik-baiknya orang Kristen, dia boleh jadi teman. Boleh nggak jadi teman koalisi? Boleh. Tapi jadi sahabat boleh nggak? Nggak boleh. Ya, orang kafir nggak boleh jadi wali. Itu kan yang kita bicarakan di Pilkada Jakarta sebelumnya kan, Al-Maidah 51. Ya, wali itu dari sahabat, wali itu artinya pelindung. Ya, dari sahabat, orang tua, guru sampai pemimpin itu adalah wali. Sampai ke Allah itu wali juga. Allah adalah wali kita. Wali itu pelindung. Kenapa sahabat termasuk pelindung? Kan kalau ente dalam masalah, ente lari ke sahabat juga. Ya. Nah, posisi pelindung itu nggak boleh orang kafir. Ya, kita nggak boleh tergantung sama orang kafir. Mungkin begitu rumusannya gitu ya. Nggak boleh kita ini tergantung sama orang kafir. Ya, kita harus bisa independen. Kerjasama boleh, tapi nggak boleh menggantungkan harapan sama dia. Ya. Nah, Raja Ilian ini menawarkan bantuan kepada Musa bin Nusair, tapi nggak diambil semua. Kita mau apanya? Kapalnya aja. Kenapa? Kapal kan nggak bisa nyerang, nggak bisa berkhianat. Ya, kalau orang tuh bisa berkhianat. Jangan-jangan nanti di tengah jalan kita diserang sama pasukannya Ilian. Kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu mereka ini tulus apa enggak berteman sama kita. Ya, kita nggak mau pasukannya deh, kita mau orangnya kapalnya aja. Jadi kapal-kapal kita pakai dari Sabtah. Ya, tapi pasukannya semuanya pasukan Islam. Ya. Itu poin pertama ya. Poin kedua, kapal-kapal itu dikirim dari Tonjah. Dikirim ke Tonjah, ke Tangier. Ya. Kita lihat lagi petanya ya. Ini Sabtah di sini, di sekitar sini. Ini cuma nggak ditulis aja nih. Ini daerah-daerah Sabtah nih ya. Sabtah. Ya. Dia kirim kapal. Kapal tuh harus dikirim ke Tangier, ke Tonjah, ke daerah kita. Ya. Di tempat inilah Tariq bin Ziyad berkuasa. Ya, dia ada penguasa di daerah sini. Ya. Dikirim kapal ke sini. Kenapa sih harus kapal berangkat? Kenapa nggak kitanya aja berangkat ke kapal? Ya, sekali lagi, kita nggak tahu dia ini orang jujur apa enggak. Dia ini teman koalisi kita, bukan saudara seiman kita. Jangan disamakan. Ya, jadi jangan kirim pasukan kita ke sana. Suruh aja dia kirim kapalnya ke sini. Ya, kenapa? Kapal sekali lagi nggak bisa berkhianat. Orang bisa. Ya, jadi jangan kirim pasukan ke sana, tapi biar dia ke sini. Ya. Kapalnya ke sini, baru kita berangkat. Ya. Lihat poin terakhir dari yang pertama. Berangkat dari Tangier, mendaratnya di Jabal Tariq, Gibraltar. Ini gambar nih, Gibraltar kayak begini nih. Gibraltar itu pulau, tapi tiba-tiba ada gunung yang sangat curam sekali. Ya, ini namanya Jabal Tariq, Gibraltar. Ya, Jabal Tariq. Coba lihat lagi ya. Ini Tonjah, Torifa sebelah sini. Torifa itu sangat dekat, tinggal lurus doang. Kalau naik kapal feri, 45 menit bersih nyampe. 45 menit bersih itu artinya 45 menit kita tuh udah turun, udah koper tuh udah turun semua, udah beres gitu. Udah selesai semua. Ya. Bukan 45 menit baru nyampe kapalnya, enggak, 40 menit itu udah beres, ya, bersih, ya. Dekat sekali dari Tonjah ke Tarifa. Tapi kenapa Tariq bin Ziyad berangkatnya ke Gibraltar? Ke Jabal Tariq, lihat nih. Ya. Ini kan jarak lebih jauh. Ya, ini perjalanan diagonal, ya, nggak lurus begini aja. Kalau jarak dekat kan tinggal lurus aja. Nyatanya dia malah diagonal begini. Kenapa sih? Ya,
Alasannya adalah lihat bentuknya Jabal Tariq. Ada gunung yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi Tariq bin Ziyad itu mendarat di sini, lalu dia naik ke atas puncak gunung. Ya, tujuannya buat apa? Buat melihat ke arah Sabtah. Dia pengen tahu ada pergerakan dari Sabtah. Sabtah sebelah sini. Kelihatan kalau daerah Gibraltar. Ya. Inilah yang namanya berkoalisi. Berkoalisi sama orang yang bukan saudara kita. Ya, jangan serahkan semua. Jangan percaya begitu saja sama dia. Ya. Ini orang masih sekuler. Ini orang masih nggak benar. Ya, kita dukung dia ya karena kita punya musuh yang sama aja. Jangan kita kira nih orang soleh, orang baik, enggak. Ya, kita saksikan sendiri dia bukan orang soleh. Ya, dia biasa-biasa aja, kebetulan musuh kita sama, itu aja. Ya. Mohon maaf ya, umat Islam ini sangat lemah dalam hal kayak begini. Kita lihat umat Islam di Indonesia terombang-ambing gara-gara politik. Ya, gara-gara politik. Kemarin begitu Rocky Gerung kelihatannya baik, tiba-tiba kita semua menganggap, waduh ini apa, walau ada yang pernah bilang ke saya, ini orang pikirannya Islami walaupun belum Islam. Tiba-tiba muncul pikiran yang nggak beres, pikiran yang nggak benar gitu ya. Lalu galau semua. Jangan galau. Kan dari awal dia tidak seakidah sama kita. Ya. Kita hanya berkoalisi saja dengan dia. Kebetulan punya musuh yang sama. Jangan galau kalau tiba-tiba besok dia berubah. Ya. Kitalah yang salah kalau menyerahkan semuanya. Jangan diserahkan semuanya. Musa bin Nusair itu cerdas, Tariq bin Ziyad itu cerdas. Maka nggak mau diambil semuanya, nggak mau diterima semuanya. Ya. Ditawarin bantuan, dikasih apanya? Minta kapalnya doang. Ya. Jangan sampai hutang terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak kita berhutang sama orang, ya, berhutang budi sama orang, kita akan terpenjara sama dia. Ya. Besok-besok kita nggak enak sama dia. Padahal dia salah, tapi terpaksa kita bela. Kenapa? Punya hutang budi dulu. Jangan kayak begitu. Ya. Ambil aja kapal-kapalnya. Ya. Kapal-kapalnya pun berangkat dikirim ke Tonja. Kenapa? Gue nggak mau berangkat ke Sabta. Ya. Siapa tahu dia, siapa tahu lu ternyata berkhianat. Ya. Dalam hati ngomongnya, nggak ngomong langsung ke orangnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Ya, jangan kita celakain di sana. Ya, jangan mau. Ya. Kemudian berangkat dari sana mendaratnya di Jabal Tariq. Supaya apa? Supaya bisa lihat pergerakan di Sabta. Ada pergerakan nggak? Jangan-jangan dia punya kapal-kapal lain, dia mau nyerang kita dari belakang. Ya. Nah itu maunya Tariq bin Ziyad. Ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata aman. Ya. Nah cerita mengatakan, ada cerita populer yang mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad itu bakar kapal-kapalnya. Itu ceritanya sangat populer, tapi sayangnya tidak kuat riwayatnya, ya tidak diyakini benar. Kenapa tidak diyakini benar? Pertama, orang yang mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad membakar kapal itu baru menulis di tahun 290-an Hijriah. Artinya 2 abad setelah penaklukan Andalusia, ya, 2 abad. Sementara yang hidup di zaman Tariq bin Ziyad gak ada yang ngomong kayak begitu, ya. Yeah. Jadi kan ini cerita yang lemah sekali gitu ya. Kita nggak bisa langsung percaya saja. Ya, kemudian yang kedua, cara logika juga nggak masuk. Kapalnya kan pinjaman. Masa kapal pinjaman kita bakar? Ya, itu kan bukan akhlak yang baik ya. Ya, biarpun pinjaman dari orang kafir juga nggak boleh kayak begitu. Ya namanya minjem ya minjem, harus dibalikin dalam keadaan baik gitu ya. Ya nggak logis lah Tariq bin Ziyad membakar kapal dalam hal itu nggak logis gitu ya. Jadi itu cerita yang sangat heroik, menarik, tapi sayangnya tidak kuat. Ya. Nah lalu Tariq bin Ziyad masuk ke wilayah dengan bawa wilayah Andalusia dan bawa 7.000 pasukan. Ya. Masuk ke suatu daerah perang, masuk ke daerah perang ya, gitu aja ya, perang. Udah tahu wilayah mana yang masuk itu udah tahu, karena udah dapat peta dari Tariq bin Malik kan, ya hasil dari survei selama setahun ya. Nah ibu kota Spanyol waktu itu, ibu kota pemerintahannya Rodrigo adalah di Toledo, ya Toledo, atau Tulaitullah ya. Nah, di situ ada Rodrigo. Toledo itu kalau kita lihat di peta, Toledo itu letaknya di tengah-tengah Spanyol, ya di tengah-tengah. Nah, ini kan masuk dari selatan nih, ya, masuk selatan ya. Ini sebelah selatan, ini sebelah utara. Nah, Toledo itu tengah-tengahnya lah, ya, di tengah-tengah betul. Jadi Tariq bin Ziyad nggak langsung ketemu Rodrigo. Ya, dia ketemu kota-kota lain dulu di bawah. Ada Sevilla, ada Granada, ya, segala macam. Kemudian ada Cordoba, gitu ya. Nah, setelah serangkaian peperangan, Rodrigo yang bertahta di Tulaitullah di Toledo akhirnya menganggap Tariq sebagai ancaman serius. Tadinya dia kira ini orang mana sih, ngacau nih, udahlah biarin aja, ntar juga bisa diberesin sama panglima-panglima saya gitu ya. Ternyata nggak beres-beres. Ternyata dia terus menang
menang, ya 7.000 orang ini menang terus. Akhirnya Rodrigo memerintahkan mengumpulkan pasukan. Kumpulin semua pasukan yang saya punya di Toledo, di Toledo ya. Di Toledo dikumpulin pasukan sebanyak 100.000 orang. Ya, kita harus ingat ini peristiwa 13 abad yang lalu. Ya, jadi ngumpulin 100.000 orang tuh nggak bisa semalam. Ya, lama sekali, berminggu-minggu. Ya, baru kekumpul 100.000 orang. Nah, beritanya kan udah nyebar. Jadi berita bahwa seluruh pasukan dikumpulin sama Rodrigo di kota Tulaitullah ya sampai 100.000 orang itu udah nyebar. Ya. Maka Tariq bin Ziyad kirim surat juga ke Musa bin Nusair minta pasukan tambahan. Saya punya 7.000 orang nih. Masa disuruh perang lawan 100.000? Ya istilahnya gitu ya. Maka Musa bin Nusair mengirim lagi berapa? 5.000 lagi. Ya 5.000 lagi dikirim dipimpin oleh Tariq bin Malik. Ya jadi dua jenderal tadi ya Tariq bin Ziyad, Tariq bin Malik. Ya. Berangkatlah 5.000 pasukan bersama Tariq bin Malik. Jadi totalnya ada berapa? Totalnya 12.000 pasukan. Mayoritasnya adalah orang Berber, bukan orang Arab. Ya, itu hebatnya. Ya. Nah, pertempuran besar terjadi di lembah sungai besar, di sebuah lembah sungai besar namanya Rio Barbate. Rio itu artinya river, sungai. Ya. Ada lagi yang menyebutnya the Battle of Guadalete. Ya. Nah, jadi dia berperang di sebuah lembah sungai besar. Lembah sungai besar itu jadi ini sungai, ya ini sungai. Lalu di sini ada daratan seperti lembah ya, dataran apa yang rendah gitu ya posisinya. Ini sungai ini air ya. Kemudian ada dataran yang rendah. Di sini tebing, ya di sini tebing. Nah ini kita lihat strategi perangnya Tariq bin Ziyad. 12.000 lawan 100.000. Kalau dihadapi di tempat terbuka, matilah. Kenapa? Ya tinggal dikepung aja. Kepung selesai, mati. Ya. Gimana caranya menghadapi pasukan yang jauh lebih besar? Caranya adalah bertarung di tempat sempit. Ya, caranya begitu. Ya, jadi kalau teman-teman tiba-tiba dikejar orang rame-rame gitu ya, ya lalu harus dihadapi, harus berantem gitu ya, berantemnya di gang. Kenapa? Karena walaupun yang ngejar kita 10 orang, kalau di gang itu harus 1 lawan 1. Ya, jadi kita hadapi 1 lawan 1, jebret lari gitu ya. Karena yang maju cuma bisa 1-1, nggak bisa 10-10. Ya. Akhirnya yang menyerang terbatas sama tempat yang sempit. Nah makanya Tariq bin Ziyad memilih tempat lembah sungai Rio Barbate. Ya ada sungai, ada lembah tempat bertarungnya, ada tebing tinggi ke atas. Nah nggak mungkin musuh naik ke atas itu terlalu jauh. Ya berangkat dari sungai susah. Ya jadi pasti berangkatnya dari peperangannya di lembah yang sempit tadi. Sungainya pun deras ya, jadi ada perhitungan dengan seperti itu. Kalau sungainya cuma semata kaki ya bisa masuk lah orang gitu ya. Nah perang dimulai pada akhir Ramadan, ada yang bilang tanggal 27, ada yang bilang tanggal 28 Ramadan, berakhir tanggal 5 Syawal. Ya jadi nggak sempat mereka sholat Id, ya mereka betul-betul perang sampai 7-8 hari. Ya. Siapa yang menang? Yang menang adalah Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Ya, dalam perang itu Rodrigo tidak diketahui nasibnya, dia hilang, ya, dan gak pernah muncul dalam lembaran sejarah. Ya. Nah, sebelum perang, Rodrigo itu terkenal karena dia membawa rantai. Rantai-rantai itu banyak dibawa oleh kuda-kudanya dia. Ya, dia bawa rantai banyak. Sebelum perang tuh dia pidato dulu. Dia bilang begini ke Tariq bin Ziyad. Ya. Rantai ini saya bawa untuk mengikat kalian. Ya, nanti kalau kalian udah kalah, saya akan jadikan kalian budak. Ini pengikatnya udah siap. Itu cara mereka yang jatuhin mental. Ya. Lalu Tariq bin Ziyad juga pidato di hadapan pasukannya juga. Ya, dia bilang begini, wahai kaum muslimin, kalian ini lebih sebatang kara daripada anak yatim. Kalian ini lebih sebatang kara lagi daripada anak yatim. Di sini kalian gak punya perbekalan. Kalian gak punya perbekalan kecuali apa yang ada pada musuh kalian. Jadi kalau lo mau makan, ambil makanan mereka. Kita harus menang. Ya, karena kalau perang ini berlangsung lama, perbekalan kita habis. Kita semua sama-sama tahu bahwa perbekalan kita terbatas. Jadi kalau ente mau makan, tuh makanan di sono. Kalau ente mau persenjataan, tuh senjata di sono. Ambil. Ya, kayak gitu. Pidatonya kayak begitu. Ya dahsyat sekali. Ya, pokoknya kita nggak bisa lari. Ya, kita di negeri musuh. Kalau kita kalah hari ini ya udah selesai. Ya.
Nah, ada beberapa analisis yang mengatakan kenapa sih 12.000 bisa mengalahkan 100.000 selain strategi bertarung di tempat sempit ya yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, itu strategi yang hebat juga gitu ya. Selain itu apalagi penyebab yang lain? Penyebab yang lain adalah pasukan Rodrigo itu campuran antara orang Gotik sama orang Vandal ya. Orang Vandal tuh orang jajahan. Kira-kira orang Vandal tuh bertarung sepenuh hati apa enggak buat Rodrigo? Tidak sepenuh hati ya. Sementara orang-orang pimpinannya Tariq bin Ziyad ya bukan orang jajahan. Mereka orang Maghrib, orang Berber, dan mereka nggak dipimpin sama orang Arab. Jadi mereka merasa ini pasukan saya betulan ya. Jadi nggak ada perasaan rasisme dalam Islam tuh nggak ada ya. Nggak ada Arab menjajah Maroko, nggak ya. Orang Maroko nggak merasa dijajah ya. Kemudian apalagi pemimpinnya pada saat itu orang Maroko juga, orang Berber juga ya. Jadi mereka sangat solid ya, sangat solid. Mereka bukan budak, mereka bertarung karena akidah ya, bukan karena dijajah ya. Kemudian ditambah strategi yang matang, strategi yang hebat ya. Plus ya tentu saja sekali lagi kekuatan ruhiyah ya. Maka menanglah mereka. 12.000 menang melawan 100.000. Dan sebenarnya dari 100.000 itu yang terbunuh nggak mayoritas. Mayoritasnya itu lari, kocar kacir ya. Sebagian besar lari. Kenapa? Ya seperti saya bilang tadi, mereka nggak mantep berperang. Hati mereka merasakan buat apa sih saya bela-belain Rodrigo sejahat ini gitu ya, melawan pasukan yang seganas itu gitu ya, buat apa ya. Nah setelah itu Musa bin Nusair datang bawa tambahan pasukan lagi ya, setelah perangnya selesai ya, yang selesai kan, yang selesai itu Rodrigo-nya selesai ya, tapi wilayah lain masih dikuasai Kristen gitu ya. Kemudian Musa bin Nusair datang bawa pasukan, lalu kemudian bersama Tariq bin Ziyad dan Tariq bin Malik menaklukkan sisa wilayah Al-Andalus ya. Perangnya terjadi tahun 92 Hijriah, selesainya tahun 95 Hijriah. Cuma 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, Spanyol dan Portugal dikuasai hampir sepenuhnya oleh Islam. Ya, itu sejarahnya. Ya. Nah, ada sebuah misteri yang gak terpecahkan. Kenapa? Setelah sukses di Al-Andalus, tiba-tiba Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad dipanggil sama Khalifah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Dipanggil ke ibu kota, ke Damaskus. Keduanya diperlakukan secara terhormat. Tapi sesudah itu nggak ada sejarawan yang nulis tentang Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Ya, nggak tahu kenapa, pokoknya dia hilang. Bukan hilang ya, tapi nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada yang menceritakan setelah itu dia ngapain, pensiun kah atau gimana gitu ya. Nggak, pokoknya makanya nggak balik ke Andalusia lagi. Ya, jadi setelah mereka menguasai Andalusia, mereka dipanggil ke ibu kota, lalu ada pembicaraan apa kita nggak tahu. Ya, setelah itu mereka gimana nasibnya nggak tahu juga. Yang pasti Musa bin Nusair sempat naik haji dulu, ya setelah itu nggak tahu lagi, ya. Tapi nggak ada juga berita bahwa mereka itu dibunuh atau gimana gitu ya, nggak ada cerita juga, ya. Betul-betul kita nggak tahu, itu misteri, ya misteri besar, ya. Nah saya ingin mengambil pelajaran sedikit, ya bahwa dari episode pertama ini kita bisa melihat bahwa setiap bangsa itu bisa berjaya dengan Islam dan futuhat bukan penjajahan, melainkan pencerahatan. Apa argumennya? Kenapa saya bisa bilang bahwa bangsa Arab datang ke Maroko, ke Afrika bukan menjajah? Ya, apa bedanya penjajahan sama futuhat? Bedanya adalah, ya lihat seperti yang dilakukan Musa bin Nusair. Ketika Islam dibawa masuk ke Afrika oleh orang Arab, betul, ya ke Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko dibawa orang Arab semua, ya. Tapi ketika setelah beberapa tahun berselang, ya orang Afrika jadi bodoh apa enggak? Diperbodoh apa dibikin pinter? Ya, itu bedanya penjajahan. Kalau penjajahan nggak bakal mau bikin objek jajahannya jadi pinter, ya. Tapi orang Islam mau. Itu bedanya futuhat. Makanya orang Arab mengislamkan Afrika, tapi ketika mengislamkan Spanyol, siapa yang mengislamkan Spanyol? Bukan orang Arab, tapi orang Afrika. Jadi orang Afrika sudah punya kemampuan sendiri untuk mengislamisasi wilayah lain. Ya, artinya orang Afrika jadi pinter setelah diislamisasi. Kalau penjajahan, nggak mungkin Afrika jadi pinter. Ya, lihat ketika bangsa Eropa memperbudak orang-orang Afrika, dibawa ke Amerika, dibawa ke benua Amerika, lalu dijajah, lalu dijadikan budak segala macam. Mereka nggak jadi pinter, mereka jadi menderita malah. Ya, tambah menderita mereka, tersiksa. Ya, tapi
Islam masuk ke Maroko, maka Maroko bisa melahirkan Tariq bin Ziyad, bisa melahirkan tokoh-tokoh sebesar Tariq bin Ziyad, Tariq bin Malik, ya, Tariq bin Malik. Mereka bisa independen, mereka nggak tergantung lagi sama Arab, ya. Walaupun masih ada gubernur Afrika yang dari Arab masih ada, ya. Tapi di luar itu enggak, ya. Mereka nggak jadi terjajah, nggak jadi bodoh, ya. Justru pendidikan itu adalah dakwah itu kan pendidikan, ya, mendidik jiwa juga kan, mendidik karakter manusia juga, ya. Dakwah itu nomor satu, ya. Jadi kita ketika Islam masuk suatu wilayah, maka wilayah itu harus tercerahkan, bukan malah jadi terbodohkan. Itu bedanya futuhat dengan penjajahan, ya. Kalau Eropa, Belanda datang ke Indonesia, orang Indonesia diapain? Dibikin bodoh, ya, dibodoh-bodohin, dihancur-hancurin, ya, dibikin nggak ngerti sejarah dirinya sendiri. Maka sekarang baru kita tahu, oh sejarahnya ternyata nggak begitu, ya, kita dibohongin selama ini sama Belanda. Emang iya, emang begitulah kerjanya Eropa, makanya namanya penjajahan. Tapi begitu Islam masuk ke Afrika, orang Afrika nggak jadi bodoh, malah orang Afrika jadi hebat, ya, bisa mengislamisasi Spanyol. Ketika Spanyol diislamisasi, orang Spanyol aslinya masuk Islam, ya, dan mereka nggak jadi bodoh, nggak jadi jajahannya Afrika, nggak begitu. Nah, yang mereka tetap jadi orang Spanyol asli, orang Eropa yang asli, ya, dengan kecerdasan yang lebih baik, ya. Bahkan di zamannya Cordoba tuh jadi apa ya? Jadi ibu kota ilmu di Eropa pada masa itu, ya. Nah, inilah episode pertama kita cerita hanya dalam waktu rentang 3 tahun saja, 92 Hijriah sampai 95 Hijriah. Ya, kita cerita soal penaklukan Andalusia, Al-Andalus, yang dilakukan aktor utamanya pertama Musa bin Nusair, kedua Tariq bin Ziyad, yang ketiga Tariq bin Malik, ya. Tiga tokoh itu aja yang kita bahas. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Halo. Siap Ustadz. Oke, baik. Teman-teman, tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Akmal panjang lebar ya. Saya juga tadi tuh ngikutin gitu. Dan itu tuh rasa kalau sampai ketinggalan gitu ya, kecuali suaranya putus-putus, hilang. Tes. Halo. Ya. Ya, oke, siap. Maaf. Ya, jadi saya sih ngerasa penjelasan tadi tuh ibaratnya nonton film, itu trailernya tuh udah trailer yang seru banget gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ngikutin lagi seri-seri kedepannya, itu berasa sayang banget gitu. Kecuali memang teman-teman ada uzur syar'i, sesuatu yang memang sangat amat tidak bisa ditinggalkan. Benar teman-teman, kindly reminder aja, ini dari saya pribadi dan juga dari teman-teman yang lain, jangan sampai ketinggalan lagi. Sejujurnya yang yang ngedaftar untuk berpartisipasi ikutan di sini itu banyak banget. Jadi jangan sampai nanti keduluan sama yang lain cuma karena telat daftar gitu ya. Jadi again teman-teman ikutin. Baik, seperti yang tadi kita bicarakan di awal, kita akan setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Kita akan buka dulu untuk 3 penanya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, saya ulangi lagi, mekanismenya adalah gunakan fitur raise hand. Nggak raise hand langsung kayak begini ya, bukan. Ini soalnya WK-nya Jaksel, bukannya uji nyali. Silakan. Udah ada. Suaranya nggak ada, Mas Luki. Mas Luki nggak ada suaranya. Halo? Nah, udah. Oke. Oh, ini apa jangan-jangan speakernya? Siap. Saya boleh ulang lagi sedikit untuk teman-teman yang ingin bertanya mekanismenya. Silahkan gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Nanti akan ada teman-teman dari Young Haji Jaksel yang akan meminta teman-teman untuk langsung bertanya aja. Jadi nanti mic-nya akan dibuka dan teman-teman bisa langsung bertanya. Gitu. Sudah ada yang mau tanya? Sudah. Oh, ini udah ada 3 pertanyaan langsung. Cuman satu orang ya. Dari Mbak Emi. Nih, saya buka ya. Oke, langsung aja. Silakan Mbak Emi langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Mbak Sok. Mangga. Oke, kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Oke, jadi tadi setelah saya dengar penjelasannya yang salah satu apa sih menginvasi ke wilayah lain gitu ya. Tadi salah satunya kan dengan katanya kalau dai-nya itu dai di wilayah tersebut diserang istilahnya kayak gitu. Nah, lalu bagaimana dengan contoh yang Spanyol ini gitu. Jadi si orang Maroko ini tadi kan dia kalau yang aku dapat ya, dia tuh menyerang gitu ya atau berperang ke wilayah Spanyol gitu. Nah, kira-kira ini pertanyaannya, kira-kira mereka ini tuh orang Maroko tadi dia tuh langsung berperang gitu aja atau sebelumnya itu ada percakapan dulu gitu sebelumnya atau bagaimana sih kira-kira Islam tuh mau menginvasi ke wilayah lain? Kayak gitu pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaannya mau langsung dijawab atau satu-satu satu-satu aja atau mau semua dulu, Ustadz? Jawab langsung aja ya. Ini Siap, nggak Ustadz. terlalu lama ini. Kalau yang pertama ini, jadi ceritanya sebenarnya Spanyol itu wilayah yang gelap, ya. Artinya bukan berarti nggak ada usaha. Seperti saya bilang, kalau kita berdiri di pelabuhan Tangier, Tonja, itu Spanyol udah kelihatan. Jadi di satu sisi orang Maroko tuh udah tahu banget di seberang tuh ada sesuatu gitu. Tapi anehnya semua yang masuk ke sana tuh hilang. Ya, semua yang masuk ke sana berdagang hilang. Dai masuk ke sana hilang. Jadi pokoknya nggak balik lagi gitu ya. Nah, jadi kita tahu di situ ada masalah. Gitu. Ya itu masalahnya. Gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, begitu dai sudah hilang, maka pasti yang berangkat berikutnya ada mujahid. Ya, tapi nggak langsung mujahid juga, langsung yang berangkat pertama kali Tariq bin Malik kan surveillance dulu. Nah, Tariq bin Malik itu datang bawa jawaban bahwa oh yang ternyata di sana tuh emang lagi ada penjajahan. Ya, emang yang barangkali yang menculik dai-dai kita dulu juga orang-orang gotik juga barangkali kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas di situ mereka udah sadar ada ketidakberesan. Ya, nah, bagaimanapun begitu kita lihat ada ketidakberesan, umat Islam itu harus bergerak. Ya, ketidakberesan dalam arti dai kita diganggu, atau kalaupun nggak ada dai diganggu, katakanlah di negara Malaysia misalnya gitu ya, di negara Malaysia tiba-tiba dia dijajah sama bangsa lain gitu ya. Orang Islam harusnya nggak diam, ya walaupun dijajah bukan orang Islam barangkali, ya kita emang harusnya nggak boleh diam. Itu namanya nahi mungkar, ya lihat kemungkaran itu harus dicegah, ya. Nah begitu Tariq bin Malik pulang bawa berita, kita udah tahu bahwa ya memang kita harus masuk dengan kekuatan, dengan militer, dengan cara kayak gitu, ya tambah mantep lah, tambah bulat gitu ya. Mungkin itu jawabannya, Fadol. Gimana Mbak Emi? Oke, siap. Oke, siap. Iya, siap. Kalau misalkan Mbak Emi ada pertanyaan lain, boleh Mbak Emi tanyakan aja lagi minggu depan. Ya, makanya jangan kemana-mana, minggu depan tetap gabung lagi. Untuk penanya kedua, gimana Kakak Taufik? Iya, ada ini dari Mbak Eka. Oke, Mbak Eka, monggo. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya masuk ya? Masuk Mbak Eka. Oke. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya tadi, Masya Allah. Tadi aku menarik banget sama bahasan yang Ustadz bilang bahwa setiap mau ada peperangan atau sebuah jihad itu harus dipersiapkan dulu ruhiyahnya itu. Dan dipilih, aku juga pernah baca bahwa Tariq bin Ziyad ini ketika memilih pasukan itu katanya ada seleksinya gitu Ustadz ya. Yang maksudnya yang tahajudnya baik, yang puasanya baik gitu. Itu benar nggak sih Ustadz? Maksudnya apakah setiap pasukan yang mau dikirimkan ke wilayah perang itu ada seleksinya seperti itu atau gimana Ustaz? Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khair. Ya, itu satu fakta sejarah yang seringkali diabaikan. Jadi kadang-kadang kalau kita bahas penaklukan Palestina, Al-Quds oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, yang kita bahas Salahuddinnya doang. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi itu baru jadi orang soleh. Tadinya orang biasa aja. Tadinya orang biasa. Dia baru jadi orang soleh ketika dia masuk militer. Nah, dia masuk militer tuh di zamannya Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki sama bapaknya Imaduddin Zenki itu pemimpin yang soleh, pemimpin yang punya konsep bahwa kita ini nggak bisa menaklukkan Palestina dengan militer doang. Ya, maka menurut mereka ini pasukan kita harus yang paling soleh. Ya, jadi prajurit militer itu harus zuhud. Ya, nah itu konsep dalam Islam yang sering kita lupakan bahwa jangan kita seperti apa ya, seperti konsep dalam konsep bangsa-bangsa lain kayak Viking ya. Orang Viking itu kalau berperang pakai apa? Minuman keras. Kenapa? Supaya mereka nggak takut ya. Itu cara mereka menghilangkan takut. Pasukan Jepang punya apa?
punya geisha kan, bukan geisha istilahnya apa? Punya perempuan-perempuan yang disuruh melayani mereka. Itu cara mereka mengkompensasi, ya, mengkompensasi jiwa mereka karena mereka sehari-harinya terlibat dalam kekerasan gitu. Nah, dalam Islam nggak begitu. Justru prajurit itu ya supaya mereka kuat berjihad, ya, maka mereka harus kuat beribadah juga. Ya. Kalau para sahabat nggak usah ditanya, ya, mereka emang dari sononya udah soleh-soleh, udah hebat semua ibadahnya, makanya begitu jihad kuat. Nah, sebenarnya Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya kayak begitu polanya. Sama seperti Tariq bin Ziyad juga begitu. Lebih tepatnya bukan Tariq bin Ziyadnya sih, Musa bin Nusair, karena dia kan pemimpinnya ya. Dialah yang merancang supaya ada muncul pasukan yang betul-betul punya kekuatan ruhiyah yang tinggi. Nah, itu makanya saya sedih waktu dulu ketika pertama kali muncul fitnah ISIS ya. ISIS, banyak fanboy ISIS yang nyerang saya gitu ya. Dan saya bilang gini, orang kalau nggak ngerti syariat jangan berangkat jihad, kacau balau, dan nggak bakal kuat, ya, nggak bakal kuat. Ente di sini ibadahnya belum kelihatan, tiba-tiba udah dukung jihad, nggak bisa. Ya, dalam sejarah Islam nggak pernah kayak begitu. Yang berangkat jihad itu adalah yang terbaik agamanya. Ya, itu juga dilakukan oleh Hamas kan. Brigadir Izzuddin Al-Qassam itu kalau belum habis Quran nggak usah daftar, langsung ditolak di pendaftaran, nggak bisa gitu ya. Brigadir Izzuddin Al-Qassam itu khusus untuk yang hafiz Quran dan itu baru persyaratan pertama, belum uji fisiknya, belum yang lain-lain, belum ya. Persyaratan pertama hafal Quran ya. Jadi orang sering lupa itu, dan itu mungkin penyebab kita kenapa umat Islam sampai sekarang masih terpuruk ya, barangkali karena kita diam-diam kita berpikirnya sekuler ya. Orang harus pinter, orang harus kaya, kan harus kayak gitu bilangnya, muslim harus kaya, muslim harus pinter segala macam ya. Yang harus tuh soleh, bukan kaya ya, karena belum tentu orang waktu miskin soleh, kaya masih soleh, belum tentu. Lebih banyak orang yang enggak begitu. Lebih banyak orang kalau lagi susah datang kajian, kalau enggak mah, kalau udah enggak susah lagi lupa. Banyak orang kayak begitu ya. Jangan kira semua orang kaya bakal seperti Utsman bin Affan. Banyak juga orang setelah kaya jadi kayak Korun. Korun itu kan kasusnya tadinya orang miskin ya. Tadinya orang biasa-biasa, sepupu Nabi Musa. Ya, setelah didoai jadi kaya, jadi apa? Jadi bawahannya Korun. Ya. Nah, kita jangan berpikir materialistis ya. Senjata tuh perlu, jumlah itu perlu dirancang, strategi perlu dirancang. Kan Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad dari tadi strateginya keren kan? Ya, jadi maksimal dalam berstrategi harus ya. Perhitungan tuh harus ya. Tapi kekuatan ruhiyah juga jangan dikira nggak penting gitu ya. Ini dah sejarah Islam selalu begitu kok ya, selalu begitu ya. Ya. Menjawab yang Mbak Eka ya. Masya Allah. Syukran Ustaz. Syukran. Ya, siap. Terima kasih banyak Mbak Eka atas pertanyaannya. Dan mungkin ini yang bisa jadi apa ya? Bisa jadi tema bahasan untuk yang minggu-minggu mendatang kali ya. Gimana SOP atau fit and proper test-nya para pasukan para mujahid di saat itu gitu, dan itu satu hal yang mungkin banyak teman-teman termasuk saya sendiri belum tahu, dan bagaimana pengaplikasiannya ketika di saat-saat seperti sekarang ini, Ustaz. Mungkin kapan-kapan kita bahas itu, Ustaz, boleh ya? Siap. Oke. Penanya ketiga sudah ada ya, Mas Taufik? Ada, ya, terakhir ini yang penanya ketiga. Ya terakhir sih, kalau masih ada waktu nanti bisa nanya lagi. Oke, buat Mbak Maya Sari. Waduh, akhwat semua nih. Maya Sari Widyasusti, boleh dipersilahkan. Assalamualaikum Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya Sari, silakan langsung aja Mbak. Iya, tadi saya agak telat sih masuknya, tapi saya sudah mengikuti dari sejak perencanaan. Jadi saya gini, Ustadz Akmal, saya mengambil nilai dari kisah sejarah itu, kemudian saya mencoba melihat keadaan sekarang di mana kita sebagai umat Muslim itu kan sebetulnya banyak sekali sudah terpengaruh oleh arus gitu ya. Artinya ada beberapa misalnya budaya Nasrani seperti yang sederhana sekali, misalnya mengucapkan Natal gitu ya, yang sebetulnya kan itu tidak sesuai dengan akidah kita. Nah, kaitannya dengan strategi perencanaan gitu. Ketika
kita menerapkan itu ya, menerapkan di masa sekarang ini. Sebetulnya kan umat muslim itu harusnya bersatu untuk kembali lagi nih ke akidah yang benar gitu ya. Tapi kemudian di lapangan pada praktiknya itu di kalangan umat muslim sendiri, di teman-teman kita misalnya, tidak sedikit yang sudah mengikuti budaya umat lain yang kata Rasul kan kalau mengikuti budaya umat lain itu ya sudah menjadi termasuk dalam golongan tersebut gitu. Nah, saya misalnya di lingkungan kerja gitu ya, melihat beberapa rekan muslim gitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah. Nah, apakah saya bisa melakukan juga membuat satu macam strategi atau menyikapinya bagaimana, Ustadz Akmal? Itu sih sederhananya untuk saya menyerap nilai dari kisah sejarah tadi yang sudah Ustadz Akmal uraikan. Terima kasih, jazakallah khairan, Ustadz. Jazakallah khairan, Mbak Mayasari. Pak Ustadz silakan. Ya sebenarnya kalau kita harus cari akar masalahnya dulu ya. Kita harus cari akar masalahnya. Sebenarnya masalah itu inferioritas. Masalahnya inferioritas. Kenapa sih kita ngikutin budaya Barat ya? Bukan Barat doang. Korea juga sekarang kan. Karena semua orang apa-apa ngikutin Korea. Padahal Korea itu luar biasa sekarang. Korea, ya saya maksud Korea Selatan ya. Karena saya tanya, lebih nelangsa mana sih hidup di Korea Selatan atau Korea Utara? Korea Utara ya. Korea Utara kan diktator ya. Nyatanya tingkat bunuh dirinya lebih tinggi mana? Korsel jauh. Korea dulu waktu saya kecil, Asia yang paling banyak bunuh diri itu Jepang. Karena itu termasuk kultur. Sekarang Korea Selatan udah ngelewatin jauh sekali. Tingkat bunuh diri itu saya pantau dari survei-survei di mana di PBB, WHO ya. WHO yang bikin survei gitu ya. Korea Selatan tuh grafiknya begini. Ya, mereka sangat tidak bahagia. Tapi anehnya banyak orang pengen seperti mereka. Ini masalahnya inferioritas. Kita merasa inferior, maka kita merasa perlu ngikuti mereka. Ya, kalau teman-teman pergi ke Spanyol, teman-teman akan lihat bahwa mereka nggak pernah bisa melepaskan diri dari sejarah Islam. Ya, banyak kata-kata dalam Spanyol itu yang pakai al. Kira-kira dari mana tuh? Ya dari alif lam. Ya, mereka menyebut istana namanya Alcazar. Alcazar itu dari apa? Al-Qasr. Al-Qasr itu artinya istana. Ya, istana. Jadi banyak istilah-istilah dalam bahasa mereka yang mereka sampai sekarang masih bahkan sampai ini nih, saya dijelasin sama orang Spanyol yang bukan muslim. Dia bukan muslim ya. Jadi dia nggak menjelaskan pakai perspektif iman. Dia cerita, orang Spanyol tuh kalau megang HP nih, tiba-tiba HP-nya jatuh nih. Gitu ya. Ya, kalau kita kan teriaknya gitu ya. Kalau mereka enggak, Allah. Allah tuh dari mana kata dia? Dari Allah kata dia. Ya, karena nenek moyang orang Spanyol. Nah, padahal orang Spanyol nggak semuanya juga masuk Islam. Tapi kenapa mereka yang bukan Muslim ikut-ikutan juga? Nah, dulu ada golongan namanya Mozarabik. Mozarabik itu adalah orang-orang Kristen di Spanyol yang secara kultural lebih mirip orang Arab. Gaya pakaiannya kayak orang Arab, ya bahasanya bahasa Arabnya fasih gitu ya. Kenapa? Karena inferioritas tadi. Ya, kita nih inferior sama Barat gara-gara kita pernah dijajah 300 tahun misalnya. Ya walaupun ini di Batak juga ya nggak benar Indonesia jajah 350 tahun gitu ya. Karena penjajahan itu kan pindah-pindah, ini nggak semua wilayah 350 tahun gitu ya. Oke lah, tapi kita pernah dijajah lama lah gitu ya sama bangsa Barat. Maka kita merasa lemah. Nah, inilah pentingnya belajar sejarah peradaban supaya kita bisa lihat kacamata peradaban. Oke, Barat pernah berkuasa berapa ratus tahun, sekian ratus tahun. Tapi ternyata Islam pernah berkuasa 1000 tahun. Kita lebih mengakar kekuatan kita. Iya, sebetulnya lebih kuat ya Ustadz. Nah sumber masalah itu sekali lagi inferioritas. Jadi inferioritas itu harus dihilangkan. Itu yang harus dibuang dulu. Nah tapi ngebuang inferioritas kan nggak bisa dalam semalam juga. Ya nggak bisa dalam semalam. Nah itu berkaitan juga misalnya dengan, makanya saya selalu berpesan kepada aktivis dakwah dimanapun berada, aktivis dakwah kampus kah, rohis kah, atau remaja masjid kah, ya, atau komunitas kayak Yung Ngaji ini gitu ya. Saya selalu katakan salah satu tugas utama teman-teman adalah memperbaiki kapasitas pribadi. Ya, kenapa? Karena kalau ente pribadinya berantakan, nggak ada yang mau dengerin ente. Ya, nggak ada yang mau dengerin. Nah, kita harus memecah inferioritas itu dengan cara itu. Ya, gimana teman-teman kita nggak inferior? Kalau mereka lihat aktivis dakwah ternyata nggak menonjol di kampus, nggak menonjol di pekerjaan, hidupnya pas-pasan, ya.
nggak profesional dalam bekerja, ya. Nah, kalau dakwahnya di kantor gitu ya, nah jadi dengan sesama teman-teman aktivis dakwah kantor ini harus ngomong juga, kita harus menonjol, ya. Itu pelajaran kita, itu penting. Ya, jadi ini dakwah tuh bukan cuma soal dalil-dalil doang, tapi kalau kita bukan siapa-siapa, nggak ada yang mau dengerin kita, dan kita nggak bisa memecah masalah inferioritas ini. Akhirnya orang selalu ngikutin si itu. Kenapa? Kan si itu lebih keren, ya. Tapi kalau kita jadi keren, kita jadi sukses, ya, dan kita nggak ninggalin Islam, maka orang ikutin kita, ya. Maka orang akan rantai inferioritas ini bisa putus gitu, ya. Nah, orang Islam harus berpikir ke sana. Ini nggak bisa kita nih menang cuma dengan ibadah harian doang. Ibadah harian itu penting, ya. Yaumiyah itu penting. Tapi bukan berarti dengan cara itu kita bisa menang. Nggak begitu saja, nggak bisa, ya, nggak bisa. Harus ada yang diselesaikan. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang bilang, lihat tuh orang Jepang, orang Jerman jalannya cepet, ya. Kenapa orang Jepang, orang Jerman harus jalan cepat, ya? Kenapa nggak orang Islam? Giliran aktivis dakwah pelan banget. Padahal coba buka, ada di sini nggak ya? Mana nih? Oh, buka Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam At-Tirmizi, ya. Kalau di Indonesia judulnya jadi pribadi dan budi pekerti Muhammad Rasulullah SAW, ya. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW jalannya seperti apa? Seperti menuruni bukit, condong ke depan dan cepat, ya. Salahnya kita apa? Kita nanya sunnah Rasul yang mana? Doanya, sholatnya, iya itu penting. Tapi kenapa nggak niru jalannya? Karena males, ya. Itu berarti masalahnya di kita, ya. Nah, kalau kita kayak gitu terus, lama-lama objek dakwah kita beralih ke sono. Mereka nggak menemukan apa yang mereka cari gitu. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi inferioritas ini harus dipecahin, harus dibereskan masalah. Ya. Ya itulah, ya, masalahnya emang nggak simpel, ya, emang nggak simpel. Iya, iya, iya. Dan harusnya berjamaah inferiornya itu harus tidak bisa secara individu gitu ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Maya Sari. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Mas Taufik, kita kira-kira masih ada waktu lagi kah? Atau kita cukupkan dulu untuk 3 penanya untuk hari ini? Kalau ada satu lagi bisa sih. Satu lagi. Siap. Ada, oke teman-teman. Ada lagi gak yang mau bertanya? Nah, kalau di sini belum ada sih. Belum ada. Oke, kalau gitu boleh kali ya saya yang tanya ini, karena sebenarnya saya sendiri ada pertanyaan sih. Mumpung ada yang nanya, dan mumpung ada waktu. Ini Ustadz, tadi sebenarnya kan dari penjabarannya itu udah banyak banget. Dan tadi Ustadz sempat bilang, ketika Tariq bin Malik itu selama 1 tahun di Andalusia, dengan timnya yang sebanyak 500 orang memantau, untuk memantau di Andalusia gitu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih catatan sejarah dari hasil surveillance itu yang selama 1 tahun, yang mungkin kita bisa juga jadikan referensi dan juga tambahan informasi apa yang mereka lakukan di sana, sehingga ya pada akhirnya bisa sukses di Andalusia gitu. Ya, setahu saya sih Tariq bin Malik nggak pernah bikin buku yang artinya diterbitkan ke publik ya. Artinya laporan dia ya laporan dari seorang bawahan kepada atasan. Ya, jadi nggak pernah dipublikasikan kemana-mana gitu ya. Ada sih sampai sekarang bukunya masih dicetak ulang loh. Ada karya seorang tokoh cendekiawan geografi dari Andalusia yang memetakan Spanyol. Ya, tapi setahu saya bukan Tariq bin Malik. Ya, Tariq bin Malik itu emang prajurit, jadi dia ini nggak punya kepentingan nulis buku, publikasi gitu, nggak punya kepentingan itu. Ya, dia cuma disuruh bikin peta, memetakan, memperlihatkan kota-kota dari sini ke sana jaraknya berapa lama, dari sini geografinya seperti apa, ya kayak gitu, kayak kebutuhan militer lah, ya, data-data militer bukan data sipil. Ya namanya juga orang militer yang ngasih datanya data militer lah. Ya. Kalau saya nggak ada karya publikasinya. Oke, siap. Baik, belum ada lagi yang bertanya, Mas Taufik ya? Belum sampai saat ini belum.
Oke, siap. Baik, kalau begitu saya ingin mengingatkan dulu nih sebelumnya bahwa again kajian ini akan ada seri 2-nya, seri 2, seri 3, seri 4 hingga akhir Juni. Jadi teman-teman yang sudah datang di sini jangan lupa untuk ikutan lagi minggu depan. Insya Allah di waktu yang sama ya Mas Taufik ya. Kalau minggu depan kita maju ke 8.30. Maju ke 8.30, baik. Ya. Nah, nanti untuk infonya teman-teman, info detailnya kita juga akan informasikan di Instagramnya Yuk Ngaji Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin belum follow IG-nya Yuk Ngaji Jakarta Selatan, silakan follow karena again update information tentang apa kajian Weekend Jaksel itu yang seri 2 tentang Andalusia akan kita berikan informasinya di Instagram. ingin mengingatkan juga bahwa kita selama di Zoom juga kita akan broadcast di YouTube. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen share, silakan juga silakan di-like dan subscribe juga channel YouTube-nya. Jadi nanti bisa banyak yang lihat gitu. Dan satu lagi Ustadz, tadi ada yang ngusulin itu nanti kan kita kajiannya masih ada 3 kali lagi nih. Ada nggak sih kira-kira buku referensi tentang Andalusia yang dibaca sehingga nanti ketika ngajuin pertanyaannya nggak cuma datang dari yang Ustadz sudah bahas, tapi bisa dari apa yang dibaca di buku gitu. Mungkin 1 atau 2 buku referensi Ustadz. Ada sih, tapi tebal banget. Ya, Andalusia yang kalau di Indonesia terbitnya sama Pustaka Al-Kautsar ya. Itu bisa dibaca, tebal segini. Ya karena sejarah Andalusia itu 800 tahun. Ya gimana lagi? Judul bukunya mungkin ada Ustaz. Sebentar. Bangkit dan Runtuhnya itu kalau nggak salah ya. Pustaka Al-Kautsar. Andalusia Dr. Raghib Assirjani. Oke, baik. Ini yang suka drama Korea, ini Alhambra yang asli nih. Saya emang nggak tahu itu apa Ustaz. Nah, ini gara-gara drama Korea orang jadi tahu nama Alhambra tapi maknanya nggak jelas ya. Alhambra. Sebenarnya Alhambra itu dibacanya Alhambra ya, hanya nggak dibaca. Dan itu berasal dari bahasa Arab Alhamra, artinya istana yang merah. Nah, ya, itu objek wisata nomor 1 di Spanyol. Kalau ke Spanyol nggak ke sana, ruginya minta ampun. Oh, siap. Mungkin nanti habis nonton kajian Andalusia sampai akhir Juni nanti mungkin teman-teman jadi pengen sama-sama berangkat ke Andalusia gitu ya. Kan insya Allah nanti tuh Juni COVID mungkin udah. Jangan sekarang. Karena kenapa? Selain Italia kan Spanyol paling parah. Oh iya Ustadz, masalahnya kan nabungnya kan juga nggak sebentar ya Ustadz. Jadi kita nabung dulu aja gitu ya. Jadi mungkin tahun depan juga baru bisa berangkat itu insya Allah gitu. Oke, teman-teman, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, saya minta tolong ke Ustadz Akmal lagi nih untuk kita tutup dulu dengan doa Ustadz, biar nanti sama-sama mungkin kita luruskan niat dan biar tambah barokah aja. Monggo Ustadz. Ya, kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa pada Allah SWT, mohon keberkahan dan mohon ampunan. Juga kita berdoa bukan hanya untuk diri kita juga, tapi untuk umat Islam di seluruh dunia yang kita kenal maupun tidak kita kenal, yang kita sukai maupun tidak kita sukai perangainya, mereka tetap saudara kita dan mereka tetap kita sertakan dalam doa kita. Kita awali doa kita dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi Ustadz jazakallah khair buat Ustadz Akmal Syafril yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan pastinya ilmunya untuk hari ini. Kita sangat bersyukur banget Ustadz tetap diberikan kesehatan sehingga bisa berbagi ilmunya, dan doain juga ya teman-teman untuk Ustadz Akmal agar supaya tetap sehat, tetap supaya nanti bisa tetap bagi-bagi ilmunya ke kita gitu. Dan semoga kita semua bisa tetap istiqomah. Salah satunya adalah minimal banget ya kan istiqomah ikutin seri ini hingga akhir Juni gitu. Dan ngomongin seri minggu depan, saya mau kasih judulnya buat teaser aja. Iya, di atas pundak Raja Wali Quraisy. Nah, Quraisy. Kenapa judulnya itu? Nanti Ustadz Akmal akan jelasin minggu depan di jam 8.30 ya Mas Taufik ya. Iya betul. Minggu depan di tanggal berapa tuh ya? Di tanggal 14 Juni hari Ahad jam 8.30 pagi kita akan ketemu lagi via Zoom. Pendaftarannya seperti apa, caranya kayak gimana, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Yuk Ngaji Jakarta Selatan untuk info lebih lanjut. Jadi sekali lagi jazakallah khair buat Ustadz Akmal, terutama buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sama-sama minta doanya supaya kita secepatnya bisa ketemu langsung tatap muka, dan sampai saat itu kita ketemunya via Zoom dulu, digital nggak apa-apa ya. Jadi saya Luki Andriadi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Sesungguhnya kekhilafan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan semua hal yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Luki Andriadi undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair semuanya. Ustadz Akmal, jazakallah khair. Iya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat terbaik kata Allah. Kita sibuk cari duit, padahal di depan kita anak-anak berhadapan dengan narkoba, merkosaan, aborsi, pelacuran, korupsi, kekerasan, kebohongan, dan kehilangan tujuan hidup. Yang semua tadi tidak bisa diselesaikan dengan uang. Habiskan waktu berpuluh-puluh jam untuk mengejar sesuatu yang dia pikir harus dia kejar, untuk memiliki sesuatu yang dia pikir dia harus punya, tanpa kemudian dia pernah bertanya, maunya penciptaku kepada aku ini apa?
Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit teaser buat yang mau ngikut nge-fast